go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Bab 1181, aku ingin penjelasan. Bala bantuan. Bala bantuan apa? Jun Mosie tertawa dingin. Siapa penguatan siapa? Mo Dao, Tuan Mo, apakah air masuk ke dalam hatimu? Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa kepala tiga tanah suci hanya tahu cara kentut. Dan tidak tahu bagaimana berbicara kata-kata manusia. Petik 2. Mo Dao mungkin bukan ahli tingkat tinggi, tetapi statusnya membuatnya sangat dihormati, bahkan di mana senior Sein mulia dari tiga tanah suci akan memperlakukannya dengan sopan. Kapan dia dikritik dengan kasar di wajahnya? Dalam keterkejutannya, wajahnya terbakar dan darah mengalir ke kepalanya. Dia akan berbicara tetapi dihentikan oleh Guhan. Kemudian, Guhan duduk terlebih dahulu. Guhan tahu bahwa Jun Mosie bukanlah seseorang yang menjadi begitu sombong dan sombong begitu panas menyengat kepalanya. Pasti ada alasan mengapa dia seperti ini. Kalau tidak mungkin dia akan sedingin ini dan menyendiri hari ini ketika dia masih membantu mereka untuk melawan musuh dan bahkan memberi mereka obat kemarin. Manor Lord Jun, jika surga Sein Palace telah menyinggung kamu, tetap berbicara tanpa menahan. Musuh ada di hadapan kita, jika kami tidak dapat menghapus keterasingan ini, aku percaya itu akan sulit bagi kami untuk bekerja sama. Guhan berkata sambil tersenyum, duduk dengan tenang. Baik, seniorku berbicara dengan jelas. Karena itu masalahnya, aku akan berterus terang dan terus terang. Senyum dingin muncul di wajah Jun Mosie. Tapi aku bertanya-tanya berapa banyak orang di sana yang tetap berjaga di medan perang lama untuk merebut surga. Mata Guhan menyipit. Seperti yang diharapkan, sesuatu pasti telah terjadi. Tetapi aku bertanya-tanya apa yang dilakukan orang-orang itu. Untuk membuat raja jahat yang tidak bisa ditembus ini menjadi sangat marah. Tetapi sekarang adalah waktu yang krusial di mana kita berdua harus bekerja bersama adalah satu untuk melawan invasi musuh. Ini benar-benar bukan waktu yang baik untuk pertentangan, terutama ketika mereka adalah kekuatan yang begitu penting dalam pertempuran ini. Ada sejumlah besar orang yang tetap berjaga-jaga di medan perang War Seizing the Heavens. Guhan merenung sebelum menjawab dengan jujur. Bagaimanapun, ras aneh mungkin tidak menepati janji mereka, siapa yang tahu kapan mereka akan mencoba untuk melanggar batas. Jun Mosie mendengus dingin. Menurut pendapat senior Gu, dari tempat mereka berada, akankah runtuhnya tiang gunung surga dan letusan gunung berapi menyebabkan mereka menderita korban besar? Ini jelas mustahil. Guhan terkekeh. Mereka adalah para ahli elit yang dipilih oleh tiga tanah suci dengan hati-hati. Yang terlemah sudah dari kultivasi Sein. Meskipun runtuhnya tiang gunung surga tidak terduga, tapi itu pasti tidak akan bisa mengubur mereka semua, aku bisa memastikan ini. Petik 2. Oh, apakah begitu? Tapi aku bertanya-tanya ada berapa orang di sana. Dan seperti apa distribusi kultivasi mereka? Jun Mosie memiringkan kepalanya. Mengetahui bahwa Jun Mosie memiliki makna yang lebih dalam menanyakan hal ini, Guhan menghindari bertele-tele dan memberikan penjelasan rinci. Dari generasi ke generasi, pasti tidak akan ada kurang dari 300 orang yang menjaga medan perang untuk merebut surga. Dan jumlahnya telah meningkat. Di antaranya, ada 2 Saint Monarchs, 18 Saint Venerables, 100 Saint Emperor, dan 200 Saints. Para orang suci akan diubah setiap beberapa ratus tahun. Semua orang suci yang berjaga akan kembali ke surga Saint Palace untuk bersiap menerobos kemacetan ke ranah Santo Kaisar. Kemudian setelah mereka melakukan terobosan, itu adalah rotasi orang lain dan seterusnya. Petik 2. Guhan terkekeh dan berkata, dengan memutar seperti ini, kami menggunakan balapan aneh untuk membantu melatih tentara kami untuk siap berperang. Untuk meningkatkan kualitas para ahli kami. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa selama beberapa generasi, para ahli akan diproduksi. Faktanya, setelah insiden itu, surga Saint Palace dan tiga tanah suci telah benar-benar kehilangan banyak kekuatan kita. Kelompok orang ini adalah pasukan paling elit yang dapat kami tawarkan. Petik 2. Sungguh cara yang bagus untuk melatih prajuritmu, surga Saint Palace benar-benar kuat Kekuatan paling elit, hehe, Jun Mosie tertawa mengejek. Karena ketiga tanah suci memiliki kekuatan yang luar biasa, kamu pastinya tidak boleh membawa balapan aneh ini ke dalam hati. Kemudian, sekelompok kekuatan elit kamu, di mana mereka sekarang? Petik 2. Tentu saja mereka menjaga medan perang, itu adalah tugas mereka. Jika tidak ada insiden besar, bagaimana mungkin mereka dengan ceroboh? Guhan tertegun ketika dia mengatakan ini. Medan perang untuk merebut surga. Pillar of Heaven's Mountains telah runtuh, medan perang apa yang ada di sana? Insiden besar, apapun yang terjadi, apakah itu masih belum dianggap insiden besar? Jun Mosie berkata dengan dingin. Aku benar-benar tidak dapat memahami apa yang dikatakan Gu Senior sebelumnya. Mungkinkah Gu Senior itu bercanda? Petik 2. Memang, aku berbicara salah sebelumnya. Apa yang dikatakan Manor Lord Jun adalah, mungkinkah dalam pertempuran besar hari ini, mereka tidak ambil bagian? Wajah Guhan langsung berubah jelek. Saat mereka tiba, mereka sudah bisa mengatakan bahwa telah terjadi pertempuran yang sangat hebat yang terjadi di sini.
Dan intensitas pertempuran bisa dikatakan sebagai salah satu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka. Hanya dari petunjuk terkecil, ada setidaknya 20 Saint Venerables yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan banyak dari mereka telah mati. Kalau tidak, surga spiritual Kibumi tidak akan berada dalam ketidakseimbangan yang begitu besar. Jadi Guhan berasumsi bahwa mereka yang berjaga di Pillar of Heaven's Mountains pasti mengambil bagian dalam pertempuran ini. Siapa tahu, Jun Mosie tiba-tiba menanyakan semua pertanyaan ini. Jawabannya sudah jelas, para ahli ini tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Sekarang, jika Guhan tidak lagi jelas dari mana masalahnya, maka dia akan hidup sia-sia selama 3000 tahun terakhir. Semua ahli Heaven Saint Palace dan Mo Wudao dan yang lainnya semuanya berubah. Beberapa dari mereka memiliki pandangan marah di mata mereka. Dengan pengalaman semua orang, tidak sulit untuk mencari tahu kerugian seperti apa yang akan dihasilkan dari pertempuran besar seperti ini. Karena orang-orang itu tidak ikut serta dalam pertempuran, maka semua kerugian itu secara alami akan jatuh ke hutan Tianfa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Bahkan Mo Wudao memiliki tatapan marah di matanya. Saat ini, mereka mengerti Jun Mosie. Jika mereka bertemu dengan sesuatu seperti ini, mereka mungkin memiliki reaksi yang lebih besar daripada dia sekarang. Ini memukul seseorang yang jatuh. Dan seseorang yang adalah kawan mereka sendiri. Dan hasil dari pertempuran ini akan secara langsung mempengaruhi kehidupan dunia. Seluruh benua, tindakan semacam ini sangat startly. Tidak ada yang tidak pernah membayangkan orang-orang itu akan dihancurkan sampai mati oleh Pillar of Heaven's Mountains karena itu tidak mungkin. Dan sekarang, tidak ada pertempuran yang terjadi di tempat lain, hanya di sini. Hanya ada satu kesimpulan, mereka tidak ingin membantu. Jadi mereka tidak melakukannya. Pertempuran kemarin, Ras Aneh mengerahkan hampir 200 orang. Di antaranya, ada banyak ahli. Termasuk ribuan Hell Enduring Ghost, 400 lebih dari Frenzy Blade Enduring Heart, dan 13 supremasi surga abadi. Dan berperang melawan saudara-saudara Tianfa aku yang telah bergegas ke sini selama 6 jam penuh. Sampai sekarang, bahkan setelah pertempuran, Tianfa belum melihat satu pun penguatan. Petik 2. Jun Mosie berdiri, tangannya di belakang punggungnya ketika pandangannya yang tajam dan tajam menyapu wajah-wajah mereka dari 3 tanah suci. Di bawah tatapannya, semua orang terdiam dan menundukkan kepala mereka. Mereka semua merasa sangat malu dan malu. Mereka telah menggunakan semua cara yang mungkin untuk membuat Tianfa Forest dan Evil Monarch Manor untuk melupakan keluhan mereka sebelumnya dan ikut serta dalam pertempuran. Mereka bergegas siang dan malam, menempuh jarak yang sangat jauh ke pilar pegunungan surga untuk mengambil bagian dalam perang, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa ketika bala bantuan ini bergegas ke pertempuran setelah perjalanan panjang mereka, direndam dalam darah, orang-orang mereka sendiri yang berada di dekatnya terus melihat tanpa mengangkat jari. Semua orang merasa seperti telah menerima tamparan panas dan ketat di wajah mereka. Apakah kamu ingin tahu detail dari pertempuran ini? Kesedihan yang tak tertahankan muncul di wajah Jun Mosie, tetapi juga ekspresi kebanggaan mutlak. Semua anggota Tianfa yang lain di sampingnya memiliki ekspresi kesedihan dan kebanggaan di wajah mereka, tetapi mereka semua membusungkan dada mereka dengan bangga. Ini adalah kebanggaan milik Tianfa. Apa yang saudara tangan mereka bertukar dengan nyawa mereka. Pada saat ini, semua orang dari Tianfa merasa bangga tetapi sedih dan marah. Guhan sudah bisa membayangkan keseluruhan cerita. Wajahnya benar-benar merah, nadi hijau di dahinya keluar karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin mendengar detailnya. Kemarahannya secara alami bukan karena Jun Mosie bersikap tidak sopan atau agresif. Tetapi karena ketidakfasan dari mereka yang berjaga. Saat ini, Guhan hanya berpikir betapa hebatnya jika retakan tiba-tiba muncul di tanah. Dia pasti cacing tepat ke dalamnya. Akan lebih baik daripada jenis siksaan memalukan pada saat ini bagaimanapun caranya. Penghinaan semacam ini diberikan kepadanya oleh orang-orangnya sendiri. Dia tidak bisa menghindarinya, tidak bisa dihindari, dia hanya bisa mendengarkannya dengan patuh dan menanggung akibatnya. Pertempuran ini, eselon pertama Tianfa berangkat dari hutan Tianfa, menempuh jarak bermil-mil untuk tiba di tempat ini, semua anggota berpartisipasi dalam pertempuran. Suara Jun Mosie tiba-tiba berubah lebih keras, seolah-olah dia berteriak. Raja Elang memimpin 3.000 prajurit dari klan Elang, Raja Beruang memimpin 3.000 prajurit dari klan Beruang. Dan 8 Santa Venerables dari hutan Tianfa, Santa Venerable Lu dan yang lainnya, terlibat dalam pertempuran berdarah dengan ras aneh lebih dari 20.000 orang. Petik 2. Kekuatan semua saudara ini telah ditingkatkan melalui metode rahasia sebelum datang, yang paling lemah adalah kultivasi yang mulia tingkat keempat. Mereka hanya satu langkah ke dunia seorang suci. Suara Jun Mosie bergema di gendang telinga semua orang. Kemudian Jun Mosie berhenti dan mendongak, mengambil napas dalam-dalam. Kalian semua orang yang baik hati dari tanah suci yang senang berbicara demi dunia, apakah kamu tahu apa hasil dari pertempuran ini? Guhan hanya merasa wajahnya terbakar, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menjawab, dia bergumam. Berjaya. Berjaya.
Tentu saja itu menang. Jika bukan, bisakah kamu tetap duduk dengan tenang di sini? Bukan hanya pertempuran ini menang, itu juga kemenangan besar. Hampir 200.000 ras aneh dimusnahkan, dan hanya kurang dari 10.000 yang berhasil melarikan diri kembali. Dari jumlah itu, mayoritas dari ribuan Hell Enduring Ghost terbunuh di sini. Adapun mereka yang lebih dari 400 Frenzy Blade Enduring Earth, mereka berubah menjadi abu. Yang terkuat, ke-13 supremasi surga abadi, semua terbunuh tanpa kecuali. Petik 2. Hong, percaya dan gelisah memenuhi tenda. Dengan kekuatan luar biasa dari ras-ras aneh, bahkan jika ketiga tanah suci telah mengerahkan semua orang mereka ketika mereka berada di masa jayanya, mereka harus membayar harga yang tidak terbayangkan jika mereka ingin mendapatkan kemenangan. Dan saat ini, hutan Tianfa telah berhasil mendapatkan hasil pertempuran yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mo Dao menangis kaget dan gembira. Bu Senior, aku hanya memberitahu kamu hasil dari pertempuran, dan kerugian di pihak musuh. Tapi apakah kamu tahu berapa harga yang harus dibayar hutan Fatian kami untuk pertempuran ini? Petik 2. Jun Moxie tidak peduli dengan Mo Dao, hanya menatap Guhan dengan penuh perhatian saat dia berkata dengan suara rendah. Tianfa kami, 8 senior yang mulia, Raja Elang, dan 3.000 prajurit elang, dan lebih dari 2.000 prajurit beruang. Semuanya berubah menjadi legenda dalam pertempuran ini. Guhan mengangkat kepalanya karena kaget. Wajahnya benar-benar putih. Apakah kamu ingin tahu bagaimana mereka mati? Jun Moxie hanya merasakan gelombang kesedihan dan kemarahan yang tak tertekan di hatinya saat dia meledak. Tidak seorang pun dari saudara-saudara dari Tianfa meninggalkan tubuh mereka di medan perang itu. Selain Eagle King yang meninggal karena melindungi kawannya, mereka semua mati karena peledakan diri. Dan itu semua melalui peledakan diri ekstrim dengan melepaskan roh mereka, Suan Qi, dan tubuh mereka. Ini adalah bagaimana mereka mendapatkan hasil yang mulia yang menurut Lord Mo mustahil. Petik 2. Tubuh semua orang tersentak hebat, semuanya terpana. Semua orang sudah membayangkan bahwa pertempuran ini benar-benar mengerikan, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi mengerikan. 8 orang suci, 6.000 orang suci dan di atas, harus menggunakan metode peledakan diri yang ekstrim untuk menghentikan musuh agar tidak menyerang. Saat ini, aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Ketika prajurit kita bertempur, di mana pasukanmu? Pasukan elang beruang telah bergegas ke sini dari jauh, tanpa istirahat. Lalu di mana para pakar elit yang terdekat dari medan perang? Petik 2. Pandangan Jun Moxie diletakkan pada Guhan dan yang lainnya. Bahkan jika mereka tidak mengharapkan ras aneh untuk menyerang begitu cepat, mari kita asumsikan bahwa mereka tidak melihat bahwa pertempuran telah dimulai, tetapi ketika orang-orang kita menggunakan peledakan diri untuk melawan ras aneh, di mana mereka? Para pakar yang kamu tinggalkan untuk tetap berjaga. Bahkan untuk Saint Emperor tingkat pertama, kurang dari 1 jam perjalanan dari sini. Mungkinkah semua pakar ini tuli? Apakah mereka semua buta? Petik 2. Jun Moxie apatis, tatapan membunuh yang mengerikan di matanya seperti sambaran petir. Guhan, mereka yang tewas dalam pertempuran adalah saudara-saudaraku. Aku, Jun Moxie, saudara. Petik 2. Dia selalu menyebut Guhan sebagai Gu Senior, tetapi saat ini, alamatnya telah benar-benar berubah, memanggilnya dengan namanya. Meskipun suaranya tetap acuh tak acuh, itu penuh permusuhan. Para petinggi dari 3 tanah suci, total hampir 50 orang semuanya merasa benar-benar malu di bawah tatapan tajam Jun Moxie. Malu. Ini benar-benar penghinaan terbesar. Menyaksikan kawan-kawan mereka sendiri bertempur sampai mati di depan mata mereka, sementara rakyat mereka bahkan tidak menunjukkan wajah mereka. Di bawah tatapan dingin Jun Moxie, Mei Sueyan, dan yang lainnya, Guhan tiba-tiba merasa kehilangan kata-kata. Tidak hanya Guhan, semua orang dari 3 tanah suci merasa sulit untuk berbicara. Bahkan Mo Dao yang sangat berlidah perak tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Ini jelas merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Jun Moxie mengertakkan gigi dan tiba-tiba berteriak. Guhan, saudara-saudaraku tidak boleh mati sia-sia. Aku ingin kamu memberi aku penjelasan tentang masalah ini. 3 tanah suci juga harus memberi aku penjelasan. Aku tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita mati dengan keluhan yang tersisa. Untuk ini, aku, Jun Moxie, akan melakukan apa saja, dengan biaya berapapun. Petik 2. Guhan belum memiliki kesempatan untuk berbicara ketika sebuah suara melayang dari kejauhan, dipenuhi dengan tawa mengejek. Penjelasan, sebuah akun, penjelasan seperti apa? Bagaimana kamu ingin kami bertanggung jawab kepada kamu? Bahkan jika mereka benar-benar mati dengan keluhan yang tersisa, bagaimana dengan itu? Petik 2. Siapa ini? Cepat keluar dari sini. Ekspresi Jun Moxie berubah sangat buruk. Guhan juga meraung marah. Siapa yang berpakaian seperti dewa dan bermain sebagai iblis? Tunjukkan dirimu. Suara jeritan melengking tertiup angin, dan beberapa ratus orang muncul di luar tenda. Kedua orang yang memimpin, mengenakan pakaian putih dengan mahkota rambut kemasan, memandang dengan jijik pada orang-orang di dalam tenda.
Mata mereka tampaknya dipenuhi dengan kesombongan yang ekstrim saat mereka jatuh pada Jun Mosie. Kerumunan merasa mata mereka kabur dan sebelum mereka bisa melihat apapun, Jun Mosie sudah muncul di luar tenda. Aura mengerikan yang brutal sampai ekstrim mengelilingi Jun Mosie saat dia menatap agresif pada kelompok yang baru saja tiba. Sejak dia bereinkarnasi ke dunia ini, Jun Mosie tidak pernah melepaskan niat membunuhnya tanpa alasan sebelumnya. Pada saat itu, terlepas dari orang-orang di tenda atau di luarnya, apakah itu orang-orang dari tiga tanah suci atau Evil Monarch Manor, semua orang bisa dengan jelas merasakan tekad tak terpadamkan dalam hati Jun Mosie. Saat ini, dia seperti dewa kematian yang turun ke dunia fana. Setiap gerakan yang dia lakukan dan setiap lirikan dipenuhi dengan aura mematikan yang akan membekukan hati manusia. Guhan merasakan hawa dingin yang mematikan melonjak dari hatinya dan dia bergegas keluar, berdiri di depan Jun Mosie. Saat ini, bahkan seorang ahli Saint Monarch seperti dia bisa merasakan perasaan berbahaya yang tak terlukiskan dari Jun Mosie. Ini adalah naluri dari jiwa ketika ancaman yang sangat menakutkan muncul. Guhan punya perasaan bahwa sekarang, jika hanya ada satu kata yang tidak setuju dengan Jun Mosie, itu akan segera melepaskan iblis besar. Semua orang di dunia ini, semua makhluk hidup di alam semesta, tidak akan berarti apapun baginya. Yang dia inginkan hanyalah sebuah penjelasan, sebuah akun. Semua pembicaraan tentang moral dan gambaran yang lebih besar, benar-benar tidak dalam pertimbangan raja jahat sekarang. Kata yang tidak menyenangkan sedikit pun akan menghasilkan pembantaian, penghancuran. Siapa yang baru saja berbicara? Jun Mosie memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya masih menyala-nyala dengan amarah yang ekstrim saat dia melihat kedua pendatang baru. Penjelasan apa? Akun apa? Bahkan jika mereka benar-benar mati dengan keluhan yang tersisa, apa bedanya? Siapa yang mengucapkan kata-kata itu tadi? Petik 2. Guhan sangat cemas sekarang. Sekelompok bajingan sialan ini, tidak muncul ketika mereka dibutuhkan, dan melompat keluar sekarang ketika mereka seharusnya tidak muncul. Mereka bisa datang lebih awal, atau bahkan lebih lambat, tetapi mereka harus tiba pada saat yang tepat ini. Dan saat mereka tiba, mereka mengucapkan kata-kata pengecut semacam ini yang bahkan Guhan tidak bisa mentolerir. Dua orang ini, adalah dua Saint Monarchs dari surga Saint Palace. Raja Saint Thundercelap, Xia Changtian, Raja Saint Thunderbolt, Ji Bowen. Keduanya telah menjaga medan perang untuk merebut surga selama lebih dari 3.000 tahun. Dan kultivasi mereka hanya sebagian kecil dari Guhan, Saint level ketiga. Di era ini, dan di benua Suan-Suan, mereka adalah pakar puncak sejati. Kepribadian keduanya terlalu ekstrim, dan sudah menjadi sifat kedua bagi mereka untuk bersikap tidak masuk akal apakah mereka benar atau salah. Karena emosi keras kepala dan sombong mereka tidak cocok untuk tinggal di surga Saint Palace atau bahkan mengambil peran kepemimpinan Tanah Suci. Jadi, Guhan telah menugaskan mereka untuk menjaga medan perang dan menenangkan pikiran mereka. Orang harus mengakui bahwa Guhan benar-benar berbakat dalam mengalokasikan sumber daya manusia. Kelemahan kedua kepribadian ini malah menjadi titik kuat ketika diterapkan di medan perang melawan ras aneh. Dalam 3.000 tahun ini, sejumlah besar ras aneh telah binasa di tangan mereka. Ke seluruh benua Suan-Suan, keduanya pasti bisa dipuji sebagai pahlawan. Dengan kultivasi mereka dan jarak yang dekat dengan pertempuran besar, bagaimana mungkin mereka tidak sadar? Dan saat Jun Mosie mengajukan pertanyaan, Guhan langsung tahu bahwa sumber masalah ini kemungkinan besar berasal dari keduanya. Alasannya sangat sederhana. Keduanya selalu memandang rendah Tianfa. Untuk memiliki Suan Bis mewakili Suan-Suan benua dalam pertempuran adalah penghinaan besar dalam pendapat mereka. Bagaimana bisa keselamatan manusia ditempatkan di tangan sekelompok binatang buas? Bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi aib besar. Manusia yang membutuhkan perlindungan hewan liar. Hanya pikiran saja yang terlalu memalukan. Pada awalnya, Guhan masih berpikir bahwa itu tidak akan seburuk itu jika mereka tidak keluar, menunggu sampai pertempuran nanti untuk memberikan sedikit kontribusi. Paling-paling, dia dan yang lainnya hanya akan lebih memperhatikan sisi Tianfa, dan kemarahan ini akan perlahan-lahan teratasi. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa mereka benar-benar akan muncul di sini? Dengan cara ini, kedua belah pihak akan mengambil pedang mereka, dan tidak akan ada alasan untuk membalikkan situasi. Pada saat yang salah, di tempat yang salah, mengucapkan kata-kata yang salah kepada orang yang salah. Satu-satunya hasil untuk kombinasi kesalahan seperti itu adalah hasil yang bahkan lebih salah. Itu ayah ini. Bagaimana dengan itu? Raja Saint Thundercelap Xia Changtian melangkah dan mendengus saat melihat Jun Mosie. Anak kecil, dilihat dari penampilanmu, kamu harus menjadi manusia, bukankah Suan Bis berubah menjadi bentuk manusia, kan? Petik 2. Jun Mosie menyipitkan matanya dan menatap dingin pada Xia Changtian saat dia menjawab, dalam kehidupan ini, orang-orang yang paling aku benci adalah musuhku. Segala sesuatu yang dilakukan musuh, tak peduli betapa tak tahu malu, tercela, kotor, atau curang, hanya bisa diharapkan. Aku hanya akan pergi dan membunuh mereka, tetapi aku tidak akan membenci mereka. Petik 2.
Kata-kata itu jelas tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Tetapi semua orang, tidak peduli seberapa jauh mereka, jelas bisa merasakan niat dingin dalam kata-kata itu. Kamu mungkin membenci kami karena tidak membantu. Orang tua ini juga tahu itu. Ekspresi kemarahan menyala di mata si Changtian, tapi dia masih menekan emosinya dan mendengus. Kamu ingin mengatakan bahwa orang yang paling kamu benci di dunia ini adalah mereka yang menonton dari samping tanpa bantuan. Tetapi pernahkah kamu memikirkan mengapa lelaki tua ini hanya menonton dari samping? Di dunia ini, selalu ada alasan di balik semuanya. Petik 2. Jun Mosia memutar matanya dan tertawa dingin. Apapun alasanmu, itu tetap sama. Tidak masuk akal. Si Changtian marah. Kalau bukan karena pertempuran besar yang akan datang, orang tua ini akan membunuhmu di tempat kamu berdiri. Jun Mosia meraung dengan tawa, suaranya tajam hingga ekstrim saat dia meraung, bahkan dengan pertempuran besar yang akan datang, ayah ini masih akan membunuhmu di tempatmu berdiri. Mata marah si Changtian menyusut, saat dia menatap Jun Mosia dengan mantap. Untuk waktu yang lama, dia tidak bergerak, dan dia akhirnya berkata dengan suara rendah. Untuk berpikir bahwa kamu, sebagai manusia, bahkan tidak memiliki sedikit pun perasaan manusia. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara Suan Bis dan manusia? Petik 2. Jun Mosia menutup matanya, memperlakukan kata-katanya sebagai udara kosong. Sebagai gantinya, ia mulai membangkitkan ki spiritualnya, menyesuaikan tubuhnya hingga puncaknya. Kekuatan orang ini sangat dalam, dan kultivasinya sendiri tidak cukup. Tapi tidak peduli apa, orang ini pasti mati hari ini. Dia harus mati. Si Changtian hampir meledak karena marah. Jika bukan karena pandangan sekilas dari Guhan, dia kemungkinan besar akan kehilangan kesabaran. Raja jahat muda ini terlalu melanggar hukum. Dengan jenis status yang dimiliki lelaki tua ini, agar bersedia turun ke levelnya dan menjelaskan kepadanya, sudah memberinya sejumlah besar wajah. Tapi anak ini benar-benar menutup matanya. Benar-benar tak tertahankan. Dulu ketika benua itu didirikan, Suan Bis hanyalah tunggangan kita manusia. Si Changtian berkata dengan harum yang marah. Dan sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, hewan-hewan belaka ini benar-benar memiliki keberanian untuk mengambil bentuk manusia dan bahkan berpartisipasi dalam perang untuk merebut surga. Bukankah ini lelucon yang sangat besar? Petik 2. Mata Jun Mosia tetap terpejam dan dia tidak menanggapi. Kita manusia adalah penguasa semua makhluk. Bagaimana bisa Suan Bis yang sederhana itu setara dengan kita? Petik 2. Dan sekarang, kamu benar-benar memanggil binatang-binatang itu saudaramu. Mungkinkah kamu sudah mencapai titik di mana kamu sekarang bersedia melepaskan harga diri kamu sebagai manusia dan menjadi binatang Suan? Si Changtian melanjutkan, orang tidak boleh lupa bahwa leluhur kita adalah manusia. Pada titik ini, mata Mei Sueyan sudah diambang memuntahkan api, dan dia tidak tahan lagi. Tiger King dan Bear King juga berdiri dengan amarah, siap untuk memulai pertarungan. Hanya Long Pren yang menahan mereka dengan sekuat tenaga. Kakak ipar ada di sini, mari kita tunggu saudara ipar untuk berurusan dengan ini. Jun Mosia akhirnya membuka matanya perlahan. Apakah kamu selesai berbicara? Si Changtian mendengus dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu selesai berbicara, mari kita mulai. Jun Mosia menyapu matanya dengan dingin pada 300 orang di depannya saat dia bertanya tanpa emosi. Aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang bersikeras menonton di samping. Jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak keluar? Izinkan aku untuk memperluas wawasan aku. Petik 2. Betapa lancang. Si Changtian meraung dengan marah, Jun Mosie, kamu pacaran dengan kematian. Guhan buru-buru berdiri di antara keduanya, wajahnya berkerut seperti labu pahit. Sambil menjabat tangannya dengan cepat, dia berkata, pertempuran besar ada di tangan kami, kalian berdua, katakan beberapa kata saja. Ai, situasinya sudah sangat berbahaya, haruskah kita juga memegang pedang satu sama lain? Petik 2. Aku juga tidak ingin bertarung di antara kita sendiri. Tetapi raja jahat ini yang kamu undang yang mendorong orang terlalu jauh. Si Changtian mendengus. Pemimpinku, aku menuntut penjelasan untuk masalah ini. Penjelasan. Guhan hampir pingsan. Tiba-tiba, dia meraung. Mengapa kamu ingin penjelasan seperti itu dari aku? Apa yang kamu lakukan ketika pasukan sekutu kita bertempur dalam pertempuran putus asa? Mengapa kamu tidak datang untuk membantu mereka? Dan sekarang, ketika mereka bertanya tentang hal itu, bukan saja kamu tidak mengakui kesalahan kamu masih menuntut penjelasan dari aku. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Petik 2. Binatang buas Suan belaka itu tidak pantas diselamatkan. Itu hanya akan membuang-buang kekuatan kita. Si Changtian membalas dengan keras kepala. Bahkan tanpa mereka, kita sudah menahan diri dari ras aneh sendiri selama 10.000 tahun. Tapi karena mereka datang ke sini, mereka masih berguna sebagai umpan meriam untuk mengurangi barisan musuh kita. Petik 2. Kamu. Guhan sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatur napas. Ini adalah krisis yang menyangkut kehidupan seluruh benua. Dan kamu benar-benar berpegang pada pemikiran sempit seperti ini bahkan pada saat ini. Jika kita kalah, ini akan menjadi tragedi bagi setiap makhluk hidup di benua ini. Si Changtian, kamu.
Kamu telah mengecewakan aku terlalu dalam. Itu adalah 8 Santa Venerables yang kuat. 5.000 Saints dan Saint Emperor untuk dikorbankan tanpa alasan ini. Kamu. Petik 2. Kami tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Xia Changtian membalas dengan jijik. Orang tua ini sudah bertarung dengan ras aneh selama 3.000 tahun. Bukankah aku masih cukup mengenal mereka? Selama 3.000 tahun terakhir, kapan mereka pernah berhasil melewati Pillar of Heaven's Mountains di bawah pengawasan aku? Petik 2. Tapi pilar pegunungan surga sudah pergi sekarang. Gu Han meraung. Bisakah kamu bangun dengan situasi sekarang? Apa gunanya sikap keras kepala yang tidak berguna itu? Petik 2. Diam. Sebuah teriakan menerpa udara, menyela argumen keduanya. Gu Han dan Xia Changtian membeku. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa akan ada orang yang berani mengganggu mereka sementara mereka berdua berbicara. Teriakan itu secara alami dari Jun Moxie. Saat keduanya menatapnya dengan tidak percaya, Jun Moxie melanjutkan dengan sikap tanpa emosi. Aku tidak tertarik mendengarkan argumenmu. Saat ini, orang-orang yang juga menolak memberikan bantuan, silakan keluar sendiri. Aku tidak ingin membunuh dengan salah. Petik 2. Kamu tidak ingin membunuh secara salah. Xia Changtian tertawa keras dan berkata sambil mencibir. Jadi, kamu berencana untuk membunuh kita semua. Apa yang aneh tentang membunuhmu? Jun Moxie terkekeh. Kursi ini ingin dilihat, bahwa karena kalian semua berani melakukannya, maukah kamu melangkah keluar? Haha, apa yang ada di sana untuk tidak berani? Orang tua ini akan menjadi yang pertama melakukannya. Xia Changtian mengambil langkah lebar ke depan saat dia mengenakan tampang menantang di wajahnya. Hal ini memang dilakukan oleh orang tua ini. Ya, kami melihat pertempuran di sini, pertempuran yang sangat intens. Tetapi lelaki tua ini hanya menolak untuk meminjamkan bantuan aku, dan aku tidak mengizinkan siapapun untuk meminjamkan bantuan mereka. Begitu. Bagaimana kamu ingin mendapatkan keadilan? Petik 2. Di sampingnya, Saint Thunderclap Saint Monarch Ji Bowen juga mengejek dengan dingin dan maju selangkah. Orang tua ini juga tidak setuju menggunakan pasukan kita untuk membantu sekelompok bisuan. Sekutu, kawan-kawan, mereka masih belum layak untuk itu. Jika Manor Lord Jun ingin mencari keadilan atas nama mereka, kamu dapat memasukkan lelaki tua ini. Petik 2. Mereka berdua memandang Jun Moxie, wajah mereka dipenuhi ejekan dan cemoohan. Dan kita juga, di belakang keduanya, 45 lainnya keluar. Mereka semua mencibir dingin, jelas memperlakukan raja jahat ini sebagai lelucon. Hukuman, itu benar-benar terlalu lucu. Siapa yang sanggup menjatuhkan hukuman kepada 2 Saint Monarchs, 5 Saint Venerables, lebih dari 20 Saint Emperor dan 20 Saints? Ini adalah setengah dari kekuatan Heaven Saint Palace sekarang. Siapa yang berani membunuh mereka? Hukum tidak ada gunanya jika semua orang adalah penjahat. Selain itu, kamu hanya evil monarch kecil-kecil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berurusan dengan kami? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kami adalah orang yang telah menjaga benua selama ribuan tahun. Kami adalah pahlawan yang sangat berkontribusi ke benua. Berapa banyak yang telah dilakukan anak nakal seperti kamu terhadap orang-orang? Sekarang, karena beberapa binatang buas kotor, kamu ingin menghukum kami. Bunuh kita benar-benar menggelikan. Melihat begitu banyak orang melangkah keluar, hati Gu Han tenggelam, sampai ke dasar. Dia merasakan penglihatannya semakin gelap, dan tubuhnya berayun. Dia tahu saat itu, bahwa masalah ini sudah benar-benar tidak dapat diselamatkan. Itu terlalu serius. Setelah periode pengamatan ini, dia sudah mendapatkan pemahaman tentang emosi Jun Moxie. Ini adalah orang yang tidak akan pernah tunduk di bawah ancaman. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memberikan setidaknya pemikiran untuk gambaran yang lebih besar dalam situasi seperti itu, memilih untuk meninggalkan masalah itu nanti. Bahkan jika mereka kehilangan beberapa wajah pada saat itu tidak bisa dihindari. Tapi apakah Jun Moxie orang seperti ini? Kepribadiannya adalah jenis yang menjadi lebih keras saat dipaksa. Menggunakan metode semacam ini untuk mengancamnya malah akan menghasilkan hasil sebaliknya. Gu Han menghela nafas berat dari lubuk hatinya. Jika orang-orang ini keluar dengan alasan acak, seperti mereka terjebak dan benar-benar tidak dapat pergi dan kemudian membuat permintaan maaf yang tulus, masih ada kemungkinan masalah ini mereda dengan damai. Bahkan jika Jun Moxie ingin menyelesaikan skor di masa depan, itu tidak akan ada di sini atau sekarang. Tetapi sekarang, dengan begitu banyak orang yang menonjol, masalah ini telah mencapai kondisi yang sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Gu Han tahu bahwa Jun Moxie pasti punya alasan sendiri untuk datang ke medan perang ini. Namun, itu pasti tidak ada hubungannya dengan kehidupan rakyat jelata. Dan itu bahkan lebih mustahil menjadi demi tanah suci. Jika dia benar-benar dipaksa ke ujung yang ekstrim, orang ini pasti akan mengabaikan semua harga dan bahkan nasib benua untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Terhadap pisau yang keras seperti itu, metode yang tepat untuk mengatasinya adalah pendekatan yang lunak. Tapi sekarang, sekelompok idiot ini benar-benar mendorong keadaan menjadi seperti itu. 47 ahli menyilangkan tangan mereka dan menatap Jun Moxie dengan provokasi. Kami mempermalukan kamu, jadi apa?
Kami tidak memperkuat kamu, jadi apa? Apakah kamu benar-benar berani bertarung? Memulai pertarungan di sini berarti kehancuran dan kehancuran dunia. Dengan hanya kamu, Jun Mosie, apakah kamu mampu memikul tanggung jawab untuk itu? Jika sesuatu yang buruk terjadi sekarang, kamu akan menjadi pendosa terbesar di benua ini. Kamu ingin bertingkah menyedihkan untuk mendapatkan simpati dari orang banyak. Kamu ingin mencari penjelasan dari kami. Brad, kamu sedang bermimpi. Guhan melihat ekspresi mereka, berhasil menebak pikiran mereka. Pada saat ini, selain Mo Dao, mereka semua menghela nafas berat, tak bisa berkata-kata. Apakah kamu orang bodoh? Kamu benar-benar berpikir itu karena kamu memiliki kontribusi besar. Kapan Jun Mosie ini pernah peduli dengan nasib benua? Sedangkan untuk menjadi orang berdosa, dia tidak akan terlalu peduli tentang hal yang tidak berguna seperti itu. Dia melakukan apapun yang dia suka. Itu adalah Jun Mosie. Kalian semua bermain dengan api ya. Tetapi sulit untuk menyalahkan mereka. Xia Changtian dan yang lainnya tidak tahu orang seperti apa Jun Mosie itu. Jika mereka tahu tentang apa yang telah dilakukan anak ini di masa lalu, mereka pasti tidak akan bertindak begitu keras. Jika mereka tahu bahwa Jun Mosie ini pernah menerima kutukan dunia demi Guan King Han, Xia Changtian pasti tidak akan memilih metode ini. Selain itu, Jun Mosie bahkan tidak dipaksakan oleh siapapun pada waktu itu, dan dia masih pergi sejauh itu. Saat ini, dia mungkin kurang peduli. Apakah ada lagi? Senyum aneh muncul di wajah Jun Mosie saat dia bertanya dengan tenang. Semua orang yang tersisa hanya bertukar pandang, tapi tidak ada yang menonjol lagi. Murid iblis Saint Lengtong berdiri di dalam pasukan, wajahnya dipenuhi amarah. Sisi mereka secara alami telah mendengar keributan dari pertempuran ini, dan bahkan ada orang yang duduk untuk menontonnya. Tetapi ketika mereka mengemukakan masalah memberikan bantuan, mereka hanya bertemu dengan omelan tanpa emosi dari kedua Raja Saint. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Bahkan ada beberapa orang yang sangat menderita karena desakan mereka untuk membantu. Sekarang hal-hal telah berkembang menjadi keadaan seperti itu, mereka juga merasa sangat bersalah dan cemas di hati mereka. Tetapi jika mereka memulai pertempuran internal pada saat seperti ini, maka itu pasti bukan hal yang baik. Lagi pula, keselamatan seluruh benua bisa dilemparkan ke dalam api karena ini. Leng Tong juga menyebutkan kemungkinan ini sebelumnya, tetapi dua Saint Monarchs telah sepenuhnya mengabaikan kata-katanya. Sungguh Grand Lineup, Jun Mosie tertawa keras dan tiba-tiba melangkah keluar. Dentang. Tangisan pedang yang tajam terdengar, dan cahaya metalik yang menyilaukan muncul, tampaknya telah keluar dari kekosongan. Pedang ini bersinar dengan kilau indah, mengambang dengan tenang di langit. Gunung berapi di sekitar mereka terus memuntahkan api tinggi ke langit, dan suhu di sini telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Tapi begitu pedang ini muncul, suhunya turun drastis. Selain itu, niat es pembekuan tulang perlahan-lahan memancar keluar. Bahkan tanpa bergerak, pedang ini menarik perhatian massa. Guhan hampir megap-megap. Pedang ini adalah pedang yang sama yang muncul dalam pertarungan melawan Zhan Lunhui. Kekuatan pedang ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Guhan. Begitu pedang ini keluar, semua harapan di hati Guhan benar-benar padam dan berubah menjadi putus asa. Benua sudah selesai. Jun Mosie sudah memutuskan untuk membunuh. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Tidak peduli siapa yang menang dalam pertarungan ini, yang kalah tetaplah orang-orang di benua. Kekuatan mereka sudah kurang dari jumlah ras aneh. Dengan kejadian ini sekarang, tidak ada lagi harapan. Mereka akan kalah tanpa keraguan. Pedang yang bagus. Thunderclap Saint Monarch Xia Changtian tersentak dan matanya bersinar karena terkejut. Sepertinya kamu benar-benar bertekad untuk mengejar ini sampai akhir hari ini. Berjuta-juta nyawa benua, keselamatan seluruh benua, mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Petik 2. Keselamatan benua, kehidupan orang-orang. Keke, hahaha, Jun Mosie bergumam dan tertawa terbahak-bahak. Saudaraku datang ke sini tepat demi benua dan orang-orang. Tetapi saudara-saudaraku tidak melihat satupun dukungan dari orang-orang, bahkan setelah mereka mati berkelahi. Ketika saudara-saudaraku bertempur dengan gagah berani, mengorbankan darah, keringat, air mata mereka, sampai mereka terpotong dan dipukul potong, dunia hanya berdiri di samping dan menonton pertunjukan dengan penuh minat. Hahaha. Jun Mosie tertawa dengan cara yang gila sampai air mata mengalir dari matanya. Dan sekarang, kamu ingin berbicara denganku tentang benua. Tentang orang-orang. Xia Changtian, apakah kamu tidak perlu malu? Petik 2. Xia Changtian dan Ji Bo Wen bertukar pandang, memahami makna di mata masing-masing. Kami telah salah menilai. Mereka secara alami tidak menempatkan Jun Mosie di mata mereka. Tetapi dampak dari pertempuran ini terlalu besar. Ada lebih dari 10.000 prajurit Tianfa di sini, dan mereka semua ahli. Jika pertarungan ini benar-benar dimulai, itu akan sangat mengerikan. Pada saat itu, ras-ras aneh tidak perlu melakukan apapun, dan dunia sudah akan hancur. Awalnya, mereka berpikir bahwa kata orang ini akan membuat Jun Mosie keberatan dan tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai.
Manor Tuan Jun, bolehkah kamu mengizinkan pria tua ini mengucapkan beberapa kata? Guhan menghela nafas berat dan sebelum Jun Mosie bisa menjawab, dia buru-buru melanjutkan. Bukanlah suatu keberuntungan untuk bertarung di antara kita sendiri sebelum pertempuran utama. Masalah hari ini, tolong anggap orang tua ini memberi wajah, dan kami membiarkannya untuk sementara waktu. Xia Changtian dan orang-orang ini telah berbuat salah, tetapi kita masih membutuhkan mereka untuk pertempuran utama. Mengapa kita tidak membiarkan mereka menebus diri mereka di medan perang dan menebus dosa-dosa mereka dengan darah musuh kita? Setelah perang untuk merebut surga, orang tua ini pasti akan memberikan Manor Lord Jun penjelasan yang memuaskan bahkan jika aku harus membuang hidup lamaku. Petik 2. Tidak, Jun Mosia menggelengkan kepalanya dengan keras. Saudaraku sudah mati di sini, dan jiwanya bahkan tidak jauh. Dia menatapku, menungguku untuk memberinya keadilan. Aku tidak ingin membuatnya menunggu. Petik 2. Manor Tuan Jun, tolong pertimbangkan kembali. Guhan melangkah maju dengan cemas. Guhan, jika kamu tidak tahan berpisah dengan saudara-saudaramu, kamu dapat bergandengan tangan dengan mereka untuk berurusan denganku. Bahkan jika 3 tanah suci dan surga Saint Palace bergabung dengan kekuatan hari ini, aku, Jun Mosie, masih akan membawa kalian semua. Itu tidak masalah. Petik 2. Jun Mosie mendengus dingin dan melanjutkan. Namun, jika orang-orang ini tidak mati hari ini, hatiku tidak akan pernah tenang. Demi rakyat jelata, bisakah kamu bertahan sekali ini? Guhan memohon lagi. Aku, Jun Mosie, dengan ini bersumpah. Jun Mosie tersenyum dingin ketika dia tiba-tiba menyatakan dengan nada gila. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani berbicara tentang orang-orang biasa di depanku lagi akan mati. Wajah Guhan benar-benar memerah karena cemas saat dia berdiri di depan Jun Mosie, menolak untuk membiarkannya lewat. Menyingkir, Jun Mosie menyipitkan matanya. Aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak menyingkir pada saat itu, aku akan segera mengirimkan perintah, dan seluruh pasukan Tianfa di sini akan segera memulai pertempuran sampai mati dengan 3 tanah suci sekarang. Petik 2. Tubuh Guhan bergetar nampak, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia percaya bahwa Jun Mosie pasti mampu melakukan itu. Raja jahat ini bukanlah seseorang yang bisa dinilai dengan akal sehat. 1. Jun Mosie mengucapkan dengan dingin. Pada saat yang sama, darah api kuning menari-nari di udara, mengeluarkan embusan kecil sukacita. 2. Mata Jun Mosie sedingin es, benar-benar tanpa emosi. Darah api kuning juga berbalik, menunjuk lurus ke arah Guhan. Wajah Guhan berkerut, dan keringat membasahi wajahnya. Jun Mosie bisa mengabaikan dunia, tapi dia tidak bisa. 3. Jun Mosie tiba-tiba meraung. Semuanya, dengar perintahku. Iya. Mei Sueyan, Raja Beruang, Raja Harimau, Raja Derek, Pelang Kesendirian, dan Feng Juan Yun semua melangkah maju pada saat yang sama. Jun Mosie mengangkat tangannya dengan otoritatif dan memerintahkan. Lepaskan senjatamu, hari ini, semua orang dari 3 tanah suci akan menjadi. Tunggu. Sebelum Jun Mosie bisa mengucapkan kata terbunuh, Guhan menghentikannya dan tubuhnya bergetar berat, orang tua ini akan minggir. Setelah mengatakan itu, dia menginstruksikan. Orang-orang dari 3 tanah suci, jangan membuat gerakan terburu-buru. Ikuti aku ke samping, jika ada yang bertindak gegabah, bunuhlah tanpa ampun. Petik 2. Ketika perintah terdengar, orang-orang dari 3 tanah suci langsung mundur. Kali ini, mereka semua dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat mata Jun Mosie. Orang ini, benar-benar berani ah. Saat ini, hanya 47 orang asli yang masih tersisa di medan perang. Menghadapi Jun Mosie sendirian. Xia Changtian, Ji Bowen. Jun Mosie meraung. Kamu akan menggunakan kepalamu yang dipenggal, sebagai penjelasan. Kelang kecil, saudara-saudaraku yang telah pergi, semoga jiwamu yang sudah pergi menyaksikan saat aku mendapatkan keadilan untukmu. Petik 2. Raungan melengking terdengar di langit dan saat suara Jun Mosie terdengar, itu menjadi raungan untuk membunuh. Bocah sombong, ayah ini ingin melihat siapa yang akan mengambil kepala siapa. Xia Changtian mendengus mengejek. Kalian semua, mundur. Orang tua ini akan senang melihat keterampilan raja jahat ini sendiri. Petik 2. Tidak ada yang bisa pergi. Semua yang menolak memberikan bantuan, semua akan mati. Saat kata-kata itu mendarat, tubuh Jun Mosie melonjak ke langit. Tiba-tiba, pedang dingin dan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Nine Nether Frost Blades. Di tengah, darah api kuning menyinari langit. Yin Yang Escape Art. Jun Mosie bergumam dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, menyebabkan Xia Changtian yang sedang mempersiapkan teknik untuk kehilangan targetnya. Kekuatan 5 elemen. Bebaskan, dia bergumam lagi. Tiba-tiba, naga api yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membungkus seluruh medan perang. Api yang membakar, menyebabkan seluruh area melengkung dari gelombang panas. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di tanah tersedot ke udara. Di tanah, lubang besar beberapa ratus sang lebar, lebih dalam dari yang bisa dilihat mata, tiba-tiba muncul di tanah dengan gemuruh yang berat.
Xia Changtian dan yang lainnya, bersama dengan sejumlah besar orang langsung jatuh ke dalam lubang, terkejut. Sebuah cahaya metalik tiba-tiba melintas di sekitar dinding lubang. Kekuatan emas, benteng. Setelah itu, Jun Mo Xie yang bersembunyi di kekosongan tiba-tiba meraung dengan liar, dan langit menjadi gelap. Api hitam yang tak terhitung jatuh dari langit, seperti salju hitam yang indah, membungkus area beberapa ratus sang. Sempurna menutupi lubang-lubang besar. Api kekacauan primal. Ini adalah pertama kalinya Jun Mo Xie mengekspos semua kartu trufnya sekaligus untuk membunuh. Di sini, untuk saudaranya yang jatuh, dia menyerang dengan kekuatan penuh tanpa memperhatikan konsekuensinya. Serangan balik yang benar-benar liar dan gila. Karena kamu menolak untuk memberi aku penjelasan, aku harus mengklaimnya sendiri. Penjelasan ini. Bahkan jika gunung-gunung runtuh dan bumi pecah, bahkan jika alam semesta runtuh dan umat manusia punah, aku masih akan mengambil apa yang menjadi hutang aku. Keadilan bahwa saudara-saudara aku berhutang tidak ada hubungannya dengan nasib dunia. Kehidupan orang-orang akan hancur, itu bukan karena aku. Bahkan jika dunia pergi ke neraka, ayah ini masih akan melakukan apa yang harus dilakukan. Dan masalah ini sekarang, adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Xia Changtian melihat bahwa Guhan dan yang lainnya tidak mau membantu mereka, dan mereka merasa sangat marah dan cemas. Mungkinkah kita benar-benar salah kali ini? Melihat bagaimana Jun Mo Xie tanpa henti, benar-benar mengabaikan gambaran besar, meskipun mereka sangat marah, mereka masih tidak terlalu memperhatikan situasi. Pertempuran sebelumnya sangat melemahkan kekuatan Tianfa. 8 Saint Venerable setelah jatuh, bersama dengan 80% dari 6.000 prajurit mereka yang sengit. Saat ini, hanya Jun Mo Xie dan Mei Sueyan yang memiliki standar level Saint Venerable, bersama dengan satu Saint Venerable Big Bear yang baru saja maju. Yang lainnya hanya Saint Kaisar yang terbaik. Meskipun mereka hanya memiliki kurang dari 50 orang di pihak mereka, bahkan yang paling lemah adalah di alam Saint. Jun Mo Xie dan dirinya sendiri adalah Saint Monarch tingkat ketiga dan meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan budidaya puncak Han Bu Saint level ketiga, itu masih level yang sama sekali berbeda dari sisi Jun Mo Xie. Selama mereka memberikan perhatian khusus pada serangan peledakan diri Tianfa Xuan Beast, semuanya masih berada dalam genggaman mereka. Bahkan jika mereka memusnahkan Tianfa terlebih dahulu sebelum berurusan dengan ras aneh, mereka tidak akan kalah. Pada saat itu, kualifikasi apa yang harus dimiliki Guhan untuk tetap sebagai pemimpin Istana Surga Sein setelah tersebar kabar bahwa ia duduk di samping dan menyaksikan mereka bertarung melawan Tianfa? Xia Changtian dan yang lainnya sudah mulai menetas berbagai plot di hati mereka. Sehubungan dengan serangan tanpa henti Jun Mo Xie, Xia Changtian dan yang lainnya secara alami tidak takut sama sekali. Tetapi ketika mereka akan melakukan serangan balik, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka terbakar dengan semacam api. Naga api yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit telah menutik ke bawah, benar-benar menutupi pandangan mereka. Api ini telah tiba terlalu tiba-tiba. Naga api telah langsung muncul, menghalangi mata musuh. Serangan semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, efeknya jelas. Pasukan yang menjaga jalan itu semuanya adalah ahli dari generasi mereka dan bisa dikatakan memiliki pengalaman yang tak terukur. Meskipun perubahan ini tiba-tiba, itu tidak menyebabkan mereka bingung. Sejujurnya, api ini hanya muncul sedikit terlalu tiba-tiba. Tapi itu sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Meskipun harus diakui, tidak dapat dihindari bahwa mereka terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Setelah itu semua orang pindah kultivasi mereka untuk bertahan melawan api. Tapi sebelum mereka bisa melakukan tindakan pencegahan yang tepat, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba menghilang, dan mereka jatuh tak terkendali. Pikiran orang-orang ini memang sangat kuat. Sebagian besar dari mereka berhasil menstabilkan hati mereka dalam sekejap, memperbaiki diri dan mencari jalan keluar. Tapi tepat pada saat ini, suara deras yang keras terdengar, dan pilar air besar dengan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir, menabrak mereka. Aliran air seperti itu dipenuhi dengan kekuatan dan momentum besar yang tidak bisa dihentikan. Meskipun lubang ini lebar, dan semua orang adalah ahli puncak dengan pengalaman hebat dan tidak panik meskipun banyak perubahan, mereka masih tidak berhasil melarikan diri tepat waktu sebelum mereka terbawa oleh semburan air yang muncul entah dari mana. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Tidak peduli seberapa kuat pikiran mereka masih merasa sangat cemas. Hal ini terlalu aneh dan terlalu mendadak, benar-benar melebihi harapan mereka akan sesuatu yang bisa terjadi di dunia ini. Segalanya tampak terlalu tidak realistis. Mereka jelas telah berdiri di sebidang tanah kosong. Dari mana datangnya api itu? Karena ada api, harus ada sesuatu yang memicu api, kan? Tapi jelas tidak ada benda pemicu api di sini, tetapi jika seseorang mengatakan bahwa itu hanya ilusi, itu akan menjadi lelucon besar. Kapan ada ilusi realistis di dunia? Perasaan api di kulit mereka jelas bukan ilusi. Adapun air, awan di langit disapu angin kencang dengan kecepatan ekstrim. Bagaimana itu bisa berhenti menumpuk dan mengirim air? Tetapi jika tidak hujan, dari mana air itu berasal? Selain itu, bahkan jika hujan turun,
Itu seharusnya tidak terlalu berat dan penuh sesak. Dengan ledakan keras, semua ahli menabrak lubang. Dari 47 pembudidaya puncak, selain dari 2 Saint Monarchs, 3 Saint Venerables dan 2 Kaisar Saint tingkat keempat, yang lainnya semuanya masuk ke dalam lubang. Bukannya seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih kuat ketika beradaptasi dengan perubahan mendadak. Yang benar adalah bahwa mereka yang berhasil tetap berdiri adalah mereka yang tidak panik di bawah tekanan. Saat hati seseorang bingung, kemampuan mereka untuk menangani perubahan akan turun drastis. 2 dari orang-orang yang diguyur adalah para ahli Santa Venerable. Air terus mengalir ke lubang. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa beberapa ratus sumur bawah tanah juga tiba-tiba meledak, air mereka bergabung bersama dan memancar keluar. Dengan air yang datang dari atas dan bawah, lubang itu tampak seperti lautan di tengah tornado besar. Suara yang datang dari itu juga seperti guntur ke telinga. Semua ahli yang ditempatkan di gunung adalah veteran yang mengalami ratusan pertempuran. Kengerian macam apa yang belum mereka lihat. Meskipun mereka jatuh ke dalam situasi berbahaya karena kesalahan sesaat, itu tidak berarti bahwa mereka akan berbaring dan mati. Mereka akan menggunakan semua kemampuan mereka untuk mencoba dan melarikan diri. Beberapa mencoba untuk langsung mengisi ke atas dan keluar, tetapi air yang mengalir terlalu deras dan kuat. Beberapa mencoba menabrak jalan melalui dinding, tetapi mereka merasa kecewa bahwa meskipun upaya terbaik mereka hanya bisa membuat penyok sekitar setengah sang dalam. Dinding lubang ini sebenarnya lebih keras dari baja. Ini jelas hanya tanah biasa beberapa saat yang lalu. Bagaimana semuanya berubah tiba-tiba. Beberapa ahli hanya menemukan tempat untuk duduk dan bermeditasi, memperlakukan semuanya sebelum mereka sebagai trik ilusi raja jahat. Selama mereka mengabaikan ilusi, maka tidak peduli seberapa kuat kelihatannya, itu hanya akan menghilang secara alami. Orang harus mengakui bahwa metode ini memang yang paling efektif dalam melawan ilusi dan iblis jantung. Tetapi ketika kulit mereka dipenuhi bisul dan pakaian mereka terbakar oleh api, mereka menyadari dengan cemas bahwa ini bukan ilusi, semua ini nyata, dan api benar-benar dapat membakar orang hingga mati. Kerumunan segera menyadari bahwa meskipun airnya tidak lemah, dan apinya tidak kecil, itu hanya cukup untuk menghalangi mereka. Masih jauh dari cukup untuk membunuh mereka. Meskipun airnya dalam, air itu tidak akan bisa menenggelamkan begitu banyak ahli. Selama mereka menggunakan teknik menahan nafas, tidak akan sulit untuk tetap hidup bahkan jika mereka terjebak di bawah air selama setengah bulan. Api memang mampu membakar orang sampai mati, tetapi itu hanya untuk orang biasa. Bagi para pakar puncak ini, api tidak terlalu berarti. Paling-paling, pakaian, rambut, alis, dan rambut tubuh mereka akan terbakar habis, tetapi itu tidak akan banyak merugikan mereka. Sesaat kemudian, kepala mereka muncul dari air. Saat ini, satu-satunya masalah yang tersisa adalah bagaimana mereka harus kembali. Bahkan jika lubang itu lebih dalam, dan bumi lebih sulit, bisakah itu menampung begitu banyak Santo Vener dan Santo Kaisar? Itu akan menjadi lelucon besar. Jadi, semua ahli percaya diri di hati mereka. Tetapi tepat pada saat ini, seseorang berteriak ketakutan. Air ini, mengapa air ini tiba-tiba sangat dingin? Hati semua orang langsung dingin. Seperti kata orang itu, air ini memang kehilangan panas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Air yang mengalir seperti sungai beberapa saat yang lalu, menjadi lambat dan sedingin es. Di saat selanjutnya, tidak ada lagi momen berikutnya. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, dan sebelum ada yang berhasil mencari tahu apa yang terjadi, suara gertakan yang tajam terdengar ketika air tiba-tiba membeku menjadi es, membungkus semua orang di dalamnya. Bukan itu saja. Suhu sebenarnya masih turun, dan es yang keras masih memancarkan suara berderak keras, semakin keras, dengan kecepatan yang membuat orang terkesiap dengan kejutan. Es mulai berubah menjadi es Swan. Dan itu berubah lebih cepat dan lebih cepat, seolah-olah tidak ada batasan. Es Swan adalah sesuatu yang bahkan sinar matahari tidak bisa mencairkannya. Dalam hal kekerasan, itu bahkan lebih hebat daripada logam. Siapapun yang mempelajari fisika akan memahami bahwa konsep air yang berubah menjadi es berkaitan dengan kepadatan molekul yang saling berdekatan. Pada saat yang sama, ukurannya akan membesar. Jika volumenya kecil, perubahannya tidak akan terlalu jelas. Tetapi dengan ukuran lubang air itu, dan semuanya berubah menjadi es begitu tiba-tiba, tekanan darinya sangat luar biasa. Semua ahli yang terperangkap semua mengertakkan gigi dan menggunakan semua kekuatan mereka saat mereka mencoba menahan tekanan yang semakin besar ini. Saat ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk memecahkan es di sekitar mereka dan melarikan diri. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa efek ledakan keras dari tindakan mereka pasti akan memengaruhi saudara-saudara di sekitar mereka. Dalam situasi seperti itu, luka berat secara alami tidak bisa dihindari. Akhirnya, kerumunan mulai panik. Tidak mungkin bagi semua orang untuk mencoba keluar dari es bersama. Tindakan seperti itu tentu akan sangat mahal, sampai-sampai hanya satu yang hidup di antara 10. Semua orang adalah saudara yang telah menemani satu sama lain selama ratusan hingga ribuan tahun. Bagaimana mereka rela melukai saudara lain untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri? Apa yang harus kita lakukan?
Kelompok itu saling memandang, wajah mereka semua dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Ini semua adalah ahli, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah para ahli tingkat Saint. Bahkan ada para ahli Saint Venerable level, tetapi bahkan mereka terjebak dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika situasi seperti itu diketahui dunia luar, itu pasti akan menyebar dan berubah menjadi lelucon besar. Tapi lelucon ini sebenarnya kenyataan. Hanya dalam saat ragu yang singkat itu, es berubah lebih jauh, mengubah warna kristal seperti batu giok dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat warna ini muncul, itu berarti ini bukan hanya es yang sangat dingin. Sekarang Swan Ice. Air yang beku beberapa saat yang lalu, dalam waktu singkat ini, berubah menjadi es biasa, dan kemudian menjadi es Swan yang biasanya hanya akan terbentuk setelah es yang sangat dingin mengembun selama lebih dari 10.000 tahun. Ini telah dicapai pada tingkat yang sangat dipercepat. Tetapi transformasi sebenarnya masih belum berakhir. Bukan hanya transformasi air, dinding lubang juga menjadi semakin sulit, menekan dan meningkatkan tekanan pada bagian besar es Swan. Dan di bawah tekanan itu, es masih lebih keras lagi. Transformasi yang paling mengejutkan dan menakjubkan masih muncul di mata semua orang. Es Swan dengan cepat terbentuk dan warnanya menjadi lebih dan lebih menyilaukan, dan lebih jelas dan lebih jelas. Pada saat yang sama, ia mulai menyusut dan menjadi lebih padat. Menjelang akhir, sepotong raksasa es Swan tampaknya telah menghilang, dan melihat ke bawah dari atas, 40 sesuatu yang orang-orang sepertinya ditangguhkan di udara. Air, es Swan, semua ini benar-benar lenyap. Tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa es itu tidak menghilang, hanya berubah menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah sesuatu yang hanya pernah didengar oleh semua orang, tetapi tidak pernah dilihat, esensi es. Esensi es secara esensi es dan es. Bahkan es di puncak gunung kuno tidak serta-merta mampu melahirkan sepotong esensi es seukuran kepala manusia. Tapi sekarang, hanya dengan satu gelombang tangan Jun Mosie, sepotong esensi es raksasa beberapa ratus sang telah dibuat. Kemampuan magis seperti itu benar-benar bisa disebut kekuatan penciptaan. Itu adalah esensi es, harta yang tak ternilai. Jika Essence of Ice ukuran kepalan tangan dilebur dengan logam dan disempurnakan oleh seorang pandai besi, senjata yang diciptakan pasti akan menjadi senjata ilahi yang tidak bisa dipecahkan yang dapat memotong logam seperti lumpur. Bahkan jika orang normal tanpa sedikit pun kultivasi Swan mengambilnya, dia masih bisa memotong sepotong besi yang dihaluskan 100 kali. Pisau yang dibuat sepenuhnya dengan Essence of Ice akan lebih menakjubkan. Saat pedang meninggalkan sarungnya, langit dan bumi akan membeku menjadi tanah yang dingin. Tapi saat ini, esensi es yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai harta karun yang legendaris, sebenarnya telah dibuat sedemikian besar di depan semua orang. Apakah ini mimpi indah atau mimpi buruk? Ketika esensi es muncul, semua transformasi akhirnya berakhir. Tidak peduli apa artinya itu, esensi es yang diimpikan oleh orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk. Orang-orang yang terjebak di dalam tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah Essence of Ice yang legendaris, sesuatu yang lebih kuat dan lebih tajam daripada senjata ilahi lainnya. Jika salah satu dari 40 orang melakukan gerakan ruam, 39 lainnya akan menderita rasa sakit yang tak tertandingi seolah-olah pedang yang tak terhitung menusuk tubuh mereka. Bahkan dengan tubuh mereka yang kuat, mereka tidak bisa menahan rasa sakit seperti itu. Jika berada di tempat lain, 40 orang ini masih bisa mencoba melepaskan energi mereka pada saat yang sama untuk keluar dari es dan melarikan diri. Ini mungkin memerlukan waktu dan perhitungan yang tepat, tetapi itu bukan sesuatu yang sulit bagi para ahli puncak ini. Mungkin tidak mungkin menghindari kerusakan, tetapi sebagian besar dari mereka masih bisa melarikan diri dengan aman. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa esensi es yang sangat besar ini berada jauh di dalam lubang raksasa, dipadatkan dari semua sisi, dinding di sekitar es itu bahkan lebih sulit daripada es itu sendiri. Jika 40 dari mereka ingin meledak bersama, satu-satunya kemungkinan bagi mereka untuk menghancurkan es dan dinding bersama, meledakkan tanah itu sendiri, sebelum mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun semua orang ahli, mereka tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika itu gagal, setiap orang harus menahan serangan gabungan dari 39 orang lainnya. Hasilnya akan sangat sederhana, 40 dari mereka akan berubah menjadi tumpukan daging yang ditumbuk pada saat yang sama. Tidak ada yang akan menjadi pengecualian. Dan kekuatan pembekuan yang sedemikian ekstrim memastikan bahwa bahkan bayi suci Santa Venerable mungkin tidak dapat melarikan diri. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengamati dan menunggu penyelamatan. Karena tidak ada metode lain. Satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu Xia Changtian dan Ji Bowen untuk mendapatkan kemenangan terlebih dahulu, sebelum datang dengan cara untuk membawa mereka keluar. Bagaimanapun, mereka masih dalam bahaya fana untuk saat ini. Meskipun mereka tidak bisa keluar untuk sementara waktu, selama mereka tidak melakukan tindakan gegabah saat terjebak di sana, itu bukan masalah bagi mereka untuk tetap di sana selama setengah bulan. Dengan Xia Changtian dan kekuatan Saint Monarch Ji Bowen,
mereka pasti akan bisa berurusan dengan Jun Mosie dan Suan Bistianfa tanpa banyak kesulitan. Pada saat itu, apakah mereka perlahan membelah es atau memaksa Jun Mosie untuk menghilangkan esensi es untuk membebaskan mereka, itu akan menjadi urusan sederhana. Ketika mereka berpikir sampai di sini, semua orang menghela napas lega. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini sebenarnya hanya kursus pemula yang telah disiapkan Jun Mosie untuk mereka. Serangan pembunuhan Jun Mosie yang sebenarnya masih jatuh dari langit, baru mulai menjangkau mereka sekarang. Flame of Primal Chaos adalah pukulan membunuh yang sebenarnya. Meskipun S1 dan esensi S itu tangguh, mereka hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk menjebak dan mengendalikan pergerakan para ahli ini. Flame of Primal Chaos yang jatuh dari langit tidak menutupi area yang luas, dan itu jatuh sangat lambat, seperti salju yang melayang. Dengan efek area kecil dan kecepatan serangan seperti ini, setiap ahli tangguh di atas ranah yang mulia akan dapat menghindarinya dengan mudah. Ancaman itu terbatas, karena akan sia-sia jika tidak bisa mengenai musuh. Tetapi jika target tidak bisa bergerak, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Adapun jangkauan, itu hanya perlu area yang sama dengan Swan Ice. Sudah cukup untuk menjamin kematian. Flame of Primal Chaos jatuh, menutupi semuanya sepenuhnya tanpa titik buta. Sejujurnya, ini 100 sang Flame of Primal Chaos Rain yang dibuat Jun Mosie sudah menjadi batas kemampuannya. Tidak, ini adalah keseluruhan kekuatan Pagoda Hongjun yang bisa dia manfaatkan pada saat ini. Xia Changtian dan Jun Mosie, kedua Saint Monarchs ini bisa dikatakan sangat marah oleh Jun Mosie sehingga mereka menyemburkan asap dari 7 lubang mulut mereka. Tepat ketika mereka akan menyerang, mereka bertemu dengan neraka tiba-tiba, diikuti oleh aliran air yang jatuh dari langit. Setelah itu, semuanya jatuh dari kendali mereka. Pertama, lubang lebar dengan kedalaman tak terduga muncul di bawah kaki, dan hampir semua saudara mereka jatuh ke dalamnya. Kultivasi kedua adalah yang tertinggi, dan mereka masih berhasil menahan pijakan mereka di udara ketika tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba menghilang. 3 dari Saint Venerables dan 2 Saint Emperor berhasil bereaksi cukup cepat meskipun tidak memiliki kemampuan yang sama seperti mereka, bergerak keluar dari jangkauan lubang. Jika mereka tidak bereaksi cukup cepat, bahkan jika mereka tidak jatuh ke dalam lubang, mereka masih akan tersapu oleh air. Karena momen mendadak ini, 40 di pihak mereka sudah menghilang. Jun Mosie, trik macam apa yang kamu mainkan? Xia Changtian mengutuk ketika dia menemukan pijakan di langit. Untuk benar-benar menggunakan metode curang semacam ini untuk membuat skema melawan kita, orang yang tercela seperti kamu benar-benar cocok untuk menyatakan diri kamu sebagai penguasa generasi kamu. Petik 2. Tuan, aku tidak pernah mengatakan apa-apa tentang keinginan menjadi penguasa. Suara Jun Mosie melayang. Xia Changtian, satu-satunya hal yang aku inginkan sekarang adalah mencari keadilan, agar saudara-saudara aku dapat menutup mata mereka dengan damai di dunia bawah. Itu semuanya. Alasan bahwa Xia Changtian mengutuk begitu keras saat itu adalah karena dia berharap dapat menarik Jun Mosie untuk berbicara, sebelum menangkapnya. Orang ini terlalu licik, untuk benar-benar menggunakan semacam teknik siluman saat pertarungan dimulai. Jika mereka bahkan tidak bisa melihatnya, bagaimana mereka bisa bertarung? Meskipun kultivasi Xia Changtian tinggi, dia bukan Qiao Ying dan tidak memiliki mata semua penglihatan. Sebenarnya, peningkatan terbaru yang Master Jun begitu hebat sehingga bahkan jika Qiao Ying ada di sini, dia mungkin tidak dapat melihat melalui seni melarikan diri Yin Yang. Dan seperti yang dia inginkan, Jun Mosie telah berbicara. Namun, suaranya halus, sepertinya datang dari segala arah. Bahkan Xia Changtian dan Ji Bowen dengan budidaya Saint Monarch mereka tidak bisa menentukan arahnya. Itu benar-benar aneh. Di langit, kolom api hitam tebal jatuh dengan anggun. Xia Changtian juga tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tampak lemah ini. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan hati-hati, mencoba menemukan jejak Jun Mosie. Tuan Muda Jun tidak hanya berada dalam keadaan kosong Yin Yang escape, dia juga menyembunyikan tubuhnya di pagoda Hongjun, hanya mencungkil kepalanya untuk berbicara. Wajar kalau Xia Changtian tidak bisa menemukannya. Namun, kondisi Yang Master Jun juga tidak terlalu bagus. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan 5 elemen sedemikian besar, melepaskan mereka sepenuhnya tanpa menahan apapun. Itu saja telah menyebabkan Suan Qi-nya menjadi sangat terkuras sampai dia tidak bisa bertahan dan harus menggabungkan perasaan rohaninya dengan pagoda Hongjun, menggunakan kekuatan pagoda Hongjun untuk menyelesaikan pembekuan air, mengubahnya menjadi S1 dan menjadi esensi S. Segera setelah itu, dia mengeluarkan Flame of Primal Chaos, membuangnya tanpa peduli. Dan bahkan dengan indera spiritualnya bergabung dengan pagoda Hongjun, ini semua api Primal Chaos yang bisa dia bayangkan. Lagi, dan Jun Mosie tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan jika Jun Mosie ingin melanjutkan, pagoda Hongjun akan menghentikannya. Karena kekuatan Jun Mosie saat ini hanya cukup untuk menggunakan kekuatan pagoda Hongjun ini. Jika dia memaksakan dirinya sendiri, dia malah akan menderita serangan balasan. Dan hasil dari serangan balasan itu akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Namun, ini sudah cukup untuk saat ini. Itu sangat efisien.
Wajah Jun Mosie pucat, dan darah menggantung di bibirnya ketika dia melihat dengan dingin ke lubang besar di tanah. Apakah ini sangat tak tertahankan? Hal-hal yang benar-benar tak tertahankan ada di belakang. Antisipasi dengan sabar. Tiba-tiba, Ji Bowen meraung. Jun Mosie, keluar. Keluar untuk ayah ini. Jika kamu seorang pria, gulir ke sini untuk ayah ini. Kamu bajingan tanpa tulang, hanya tahu cara menggunakan metode curang. Petik 2. Sebagai Saint Monarch, kapan Ji Bowen kehilangan dirinya seperti ini sebelumnya? Tapi kali ini, dia tidak bisa menahan apapun yang terjadi. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan situasi aneh di dalam lubang. Awalnya, Xia Changtian dan dia memiliki pemikiran yang sama, tidak peduli berapa banyak trik aneh yang kamu miliki, kamu tidak dapat mengancam kami. Bahkan yang paling lemah di antara para ahli kami adalah tingkat kultivasi Sein, bagaimana mereka bisa dibakar sampai mati oleh sekelompok api. Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Bahkan jika kamu dapat menyulap lebih banyak air, bagaimana dengan itu? Paling-paling, kamu dapat menekan mereka sejenak. Mereka tidak akan mati. Bisakah kamu mempertahankannya untuk waktu yang lama? Saat kekuatan air melambat, semua orang akan dapat mengisi dalam sekejap. Pada saat itu, kekuatan mereka masih akan sama sekali tidak terpengaruh. Hanya dengan kamu saja, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak kemampuan magis, mungkinkah kamu bisa melawan semua 47 orang sekaligus? Belum lagi Jun Mosie belaka, bahkan Gohan tidak akan bisa melakukan itu. Tetapi pada saat singkat ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa air sudah berhenti, tetapi tidak ada yang keluar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menerima kejutan yang lebih besar. Es Suan, itu semua Suan Ice. Bagaimana Suan Ice muncul di tempat seperti ini? Orang harus tahu, gunung berapi masih meletus di latar belakang, dan suhunya sangat mencekik sehingga mengancam untuk memanggang orang hidup-hidup. Tapi Suan Ice benar-benar muncul di sini. Ji Bowen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Tetapi ketika dia terlihat lebih keras lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya dalam sekejap mata, Es Suan telah berubah menjadi esensi es. Menghadapi keajaiban yang tak terbayangkan ini, Ji Bowen hanya punya satu pikiran, selesai. 40 orang di sana pada dasarnya sudah selesai. Kecuali Jun Mosie tiba-tiba berubah pikiran dan melepaskan mereka, kemungkinan hanya beberapa orang yang bisa keluar hidup-hidup dari lubang itu. Saat mereka terjebak dalam Essence of Ice, mereka sudah kemungkinan besar akan ditakdirkan untuk dibekukan bersama saudara-saudara mereka di samping mereka, tidak ada yang berani bergerak sekalipun. Setiap gerakan ruam akan menyebabkan kerusakan menyebar ke saudara mereka sendiri. Saat ini, esensi es sudah memadat, dan tidak ada bahaya untuk saat ini. Tetapi setiap gerakan tiba-tiba atau energi dari luar akan menyebabkan es hancur, dan serpihan es yang tak terhitung setajam pedang ilahi akan langsung merobek setiap orang. Jika semua orang membungkus Suan Ki mereka di sekitar diri mereka sendiri, mereka mungkin dapat menghancurkan sebagian dari esensi es, tetapi tidak ada cara mereka bisa memecahkannya sekaligus. Dan Essence of Ice yang hancur tidak akan hilang begitu saja. Mereka akan berubah menjadi senjata mematikan kecil dengan ancaman pembunuhan gila. Xia Changtian dan Ji Bowen keduanya pucat pada saat yang sama. Mereka akhirnya memahami niat jahat Jun Mosie. Dan betapa mengerikan pembalasannya. Suaranya bergema di udara, tetapi Jun Mosie tidak memberikan jawaban apapun. Tetapi pada saat ini, Flame of Primal Chaos sudah mulai turun. Meskipun lambat, itu tidak menyimpang dari jalannya. Sebenarnya, keturunan yang lambat ini adalah bagian yang paling menyiksa, jauh lebih kejam daripada memotong leher dengan pisau. Saat ini, Xia Changtian sekali lagi memiliki perasaan tidak menyenangkan. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Api hitam yang hanya beberapa ci di atas kepalanya sekarang, benar-benar memberinya perasaan maut yang tak terlukiskan tentang kematian. Sebagai Saint Monarch yang kuat, sudah sangat lama sejak dia merasakan hal seperti itu. Dengan dentang keras, dia menghunuskan pedangnya dan mengayunkannya ke atas, menanamkan Suan Ki terkuatnya dan meledakkannya. Sinar pedang langsung memanjang menjadi 3 zang, menyapu tepat ke Flame of Primal Chaos. Bola api terus jatuh perlahan dan pedang Ki yang begitu kuat yang bahkan bisa merobek udara tidak berhasil mempengaruhi Flame of Primal Chaos. Kecepatannya tidak berubah, dan terus melayang dalam garis lurus. Mata Xia Changtian menyusut, dan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Apa-apaan ini? Bahkan jika pedang itu tidak dapat mengiris gunung kecil menjadi 2, pedang itu masih bisa melepaskan sebagian besar dari gunung itu. Tapi bola api hitam aneh itu sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Bola api terus jatuh, semakin dekat. Xia Changtian mengertakkan gigi dan sekali lagi mempererat cengkeramannya di sekitar pedangnya. Kemudian, dia perlahan mendekati api. Jauh di udara, tangisan pedang yang tajam terdengar. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, tidak akan sulit untuk mendengar nada ejekan yang tebal. Satu-satunya pedang yang bisa berperilaku seperti manusia adalah darah api kuning. Tuan tua ini terbang di udara, tampak sangat bersemangat dan bersemangat.
Arti dari tangisan pedang itu sangat sederhana. Apakah kamu idiot? Apakah kamu tidak melihat bahwa bahkan tuan tua ini perlu tinggal jauh dari nyala api itu? Dan kamu bahkan menyentuhnya dengan pedang kamu. Sungguh tidak tahu arti kematian. Tuan tua ini merasa kasihan pada pedangmu. Pedang Xia Changtian bersentuhan dengan Flame of Primal Chaos dan sebenarnya tidak menemui perlawanan sama sekali. Melihat ini, Xia Changtian kehilangan nafas lega. Menanam gumpalan Xuan Qi, dia bergerak untuk menghilangkan bola api ini. Tetapi ketika dia melakukan itu, dia menyadari bahwa bola api masih menyala perlahan di sekitar pedang, tidak memiliki perubahan sama sekali. Hal yang benar-benar berubah adalah pedang itu. Pedang. Tiba-tiba, Xia Changtian menggigil, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Itu adalah pedang yang menemaninya selama hampir 4.000 tahun. Tapi sekarang, itu sebenarnya menjadi lebih pendek. Apa yang sedang terjadi? Mengapa itu kehilangan bagian pisau? Flame of Primal Chaos terus menyala perlahan dan anggun, berjalan di sepanjang bilah. Tidak ada yang berubah dari tempat-tempat yang dilaluinya, tidak ada asap, dan tidak ada bekas terbakar. Tidak ada, sama sekali tidak ada apa-apa. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedang itu telah memendek menjadi setengah panjang aslinya. Pedang itu tidak hilang, itu telah terbakar, hanya dalam beberapa saat menyentuh api, setengahnya sudah terbakar. Apa-apaan ini? Keringat dingin langsung muncul di seluruh tubuh Xia Changtian saat dia melihat pedang yang hampir terbakar ke gagangnya. Datang ke akal sehatnya, dia buru-buru melemparkan pedang itu seolah-olah itu adalah barang terkutuk. Ji Bowen juga mencoba metode serupa untuk menghentikan Flame of Primal Chaos, tetapi juga menghadapi situasi yang sama. Pedang yang menemaninya juga hancur seperti itu. Melihat ekspresi panik satu sama lain, ekspresi ketakutan ekstrim mulai muncul di mata mereka. Mereka berdua telah menjaga medan perang selama lebih dari 3.000 tahun sekarang, dan tidak peduli apa kesulitan yang mereka hadapi atau berapa banyak ras-ras aneh yang berdiri di depan mereka, mereka tidak pernah merasakan sedikit pun rasa takut sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mereka berdua benar-benar dipenuhi dengan teror. Tapi Flame of Primal Chaos tidak peduli apakah mereka takut atau tidak. Saat ini, sudah tiba tepat di atas kepala mereka. Teriakan ketakutan, keduanya langsung turun ke bawah, melepaskan semua kekuatan mereka sebagai Saint Monarchs. Dengan kecepatan yang jauh melebihi standar normal mereka, mereka langsung melesat keluar dari 100 sang area, muncul di luar jangkauan Flame of Primal Chaos. Ketika mereka menyaksikan nyala api jatuh dengan mantap ke mulut lubang, kedua wajah itu berwarna sama seperti abu mati. Karena satu hal sudah pasti sekarang, ke-40 saudara di bawah sana di lubang itu benar-benar akan berada dalam bahaya. Ini adalah sesuatu yang tak satu pun dari mereka bisa lakukan. Benda ini disebut Flame of Primal Chaos. Kalian berdua mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Suara Jun Moxie melayang dengan cara ilusi, terdengar agak lesu. Batuk ringan, lanjutnya, Flame of Primal Chaos agak berbeda dari api lain karena ada terpisah dari 5 elemen dan tidak dapat dimentahkan oleh mereka. Dengan kata lain, air akan terbakar jika bersentuhan dengan itu, dan begitu juga kayu, logam, di dunia ini, tidak ada apapun yang api-api primal tidak dapat bakar. Itu secara alami termasuk tubuh manusia. Bahkan hal-hal seperti Xuan Qi dan jiwa tidak terkecuali. Ini seharusnya deskripsi yang agak akurat, karena aku belum menemukan apapun yang belum bisa dibakar. Petik 2. Jun Moxie menjelaskan dengan sabar dengan sangat rinci. Saat kata-kata itu keluar, 7 ahli hebat yang mendengarnya langsung menjadi pucat ketika mereka melihat ke arah lubang dengan rasa takut dan cemas. Guhan, Mou Dao, dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, juga menghela nafas dengan sangat sedih. Mata semua orang gemetar, dan wajah mereka putih. Jun Moxie, kamu bajingan, di mana kamu? Keluar, keluar instan ini untukku. Xia Changtian meraung marah. Semua sikap bangga seorang ahli Saint Monarch telah menghilang tanpa jejak sebelumnya, dan dia hanya terdengar histeris. Jun Moxie, cepat abaikan api itu dan biarkan saudara-saudaraku keluar. Xia Changtian dan Ji Bowen berteriak, suara mereka dipenuhi dengan kepanikan yang ekstrem. Pada saat ini, keduanya dapat dikatakan mirip dengan babi yang digantung di atas panci minyak mendidih. Para pakar ini semuanya adalah saudara yang sudah lama saling kenal. Bahkan waktu tersingkat adalah beberapa ratus tahun. Bahkan ada beberapa yang sudah menjadi saudara selama ribuan tahun, menantang darah dan api bersama. Melihat mereka jatuh ke dalam kesulitan seperti itu, hati mereka meringis kesakitan ke titik di mana bahkan jiwa mereka bergetar. Apakah ini sangat menyakitkan, untuk hanya bisa menonton di sisi sementara saudara-saudaramu dalam bahaya dan menghadapi kematian? Apakah itu terasa enak? Apakah ini sangat menyenangkan? Petik 2. Bayangan putih melintas ketika sosok Jun Moxie akhirnya muncul di langit, menatap Xia Changtian dan Ji Bowen dengan mata dingin. Saat ini, wajah Jun Moxie sepucat mayat. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Mei Sueyan megap-megap dan melirik Jun Moxie dengan hati, hanya merasakan hatinya berdenyut kesakitan. Orang lain mungkin tidak tahu,
Tapi bagaimana mungkin Mei Sueyan yang juga mengembangkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci? Jenis kelebihan ini, output ekstrim bukanlah sesuatu yang Jun Mosie dapat capai dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan bisa mendapatkan keadilan untuk saudara-saudaranya. Setidaknya, tidak bisa melakukannya dengan tuntas. Menuntut keadilan bagi saudara-saudaranya, demi membiarkan saudara-saudaranya beristirahat dengan tenang di dunia bawah, Jun Mosie dengan tegas mengaktifkan kekuatan yang benar-benar tidak dapat ia bawa. Bahkan dengan dukungan Pagoda Hongjun, garis meridian dan pikirannya masih mengalami serangan hebat yang luar biasa. Jika dia masih mempertahankan keadaan gabungan dengan Pagoda Hongjun, tentu saja tidak akan ada masalah. Tetapi saat dia menunjukkan dirinya, dia harus menghadapi semua rasa sakit ini dengan tubuhnya sendiri. Tetapi dia tidak bisa tidak tunjukkan diri. Karena dia harus melampiaskan kemarahan ini. Dan juga karena saudara-saudaranya tidak boleh mati sia-sia. Harganya tepat di depan matanya. Keadilan akan diberikan di tengah-tengah lautan Flame of Primal Chaos ini. Atasi permusuhan ini dengan cara yang eksplosif dan tegas. Membalas permusuhan ini dengan tegas. Saudaraku telah mati, mati dengan cara heroik. Maka pembalasan aku harus membuat semua saudara aku, baik mereka yang telah meninggal, atau mereka yang masih hidup, merasa sangat senang. Bagaimana saudara-saudaraku meninggal, semua yang telah berkontribusi pada hutang ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kalian semua harus membayarnya kembali. Saat ini, Flame of Primal Chaos sudah menyentuh tanah, sepenuhnya menutupi blok raksasa Essence of Ice. Yang masih di atas lubang besar terus berdebar perlahan. Tapi Flame of Primal Chaos yang sudah mendarat di tanah terus turun dengan kecepatan yang sama. Semua yang ada di tanah, baik itu batu besar atau lapisan tanah yang tebal, semuanya berubah menjadi tidak ada pada saat bersentuhan. Menonton api Primal Chaos perlahan turun, dan kehidupan lebih dari 40 saudara dalam bahaya besar, Xia Changtian melotot dengan marah, dia menembak di depan Jun Mosie dan berteriak. Jun Mosie, cepat dan jauhkan tembakan hantu itu. Lepaskan semua saudara aku. Petik 2. Suaranya tidak lagi memiliki kesombongan itu dari sebelumnya. Itu serak. Matanya terbuka begitu lebar sehingga mereka robek di sudut-sudut. Dua cobaan darah segar mengalir turun dari sudut matanya, penampilannya menyerupai hantu. Haha. Xia Changtian, Sei Monarch Xia, apakah kamu cemas seperti ini? Jangan cemas, hati-hati, di kekosongan. Jun Mosie tersenyum lembut, meraih tangannya ke atas untuk menghapus darah di sudut bibirnya. Dia mengulurkan jari berlumuran darah dan menunjuk pada kekosongan bahwa api Primal Chaos berasal dari. Dia berkata dengan rasa ingin tahu. Perhatikan baik-baik, apakah ada yang berbeda dengan kekosongan ini? Benar-benar murni, bukan? Hahaha. Petik 2. Xia Changtian melihat ke atas dan tidak bisa menahan napas dingin. Dimanapun Flame of Primal Chaos berlalu, itu berubah menjadi lubang hitam. Semua ki spiritual di udara melonjak dengan cepat menutup lubang ini. Flame of Primal Chaos bahkan telah membakar ruang yang sebenarnya. Jenis kekuatan yang menakutkan, jika mendarat di atas daging. Wajah Xia Changtian menjadi lebih pucat, tubuhnya berayun goyah. Apa yang kamu inginkan? Jadi kamu akan membebaskan mereka. Nyatakan persyaratan kamu, apapun itu, aku akan menyetujuinya. Xia Changtian bertanya pada Jun Mosie. Ketentuan. Jika aku datang lebih awal, tidak pergi dan peduli tentang masalah orang lain, aku percaya aku juga akan sama seperti kamu. Bertanya dengan cemas, Jun Mosie menatapnya tanpa ekspresi dan berkata. Apa yang kamu inginkan, sehingga kamu akan pergi dan membantu saudara-saudaraku. Dari jauh, semua orang dari Heaven Saint Palace dan 3 tanah suci memucat seketika. Jika Jun Mosie tidak melakukan intervensi untuk menghentikan Zhan Lun Hui, dengan kehebatannya, dia pasti akan dapat mengubah jumlah korban yang mengerikan dari Tian Fa. Lalu, apakah mereka juga kaki tangan secara tidak langsung? Tetapi jika Jun Mosie tidak melakukan intervensi, maka berapa banyak dari mereka yang akan tersisa? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Dibandingkan dengan Guhan dan yang lainnya, kondisi Xia Changtian lebih buruk. Setelah mendengar ini, seluruh wajahnya menjadi putih, saat ia tersandung ke belakang, seolah dadanya tersambar petir. Semua alasan, harapan, dan harapannya benar-benar dikalahkan dengan pertanyaan retorika sederhana Jun Mosie. Tapi mereka, adalah saudara-saudaraku. Saudaraku, Xia Changtian mencengkeram dadanya, berteriak tragis. Lepaskan saudara-saudaraku, lepaskan saudara-saudaraku. Petik 2. Jubah putih Jun Mosie berkibar saat dia berdiri di udara, rambutnya terombang-ambing oleh angin, mengalirkan udara kekejaman yang menakutkan. Sepasang matanya yang dingin menatap Xia Changtian dengan lucu ketika dia bertanya. Apakah kamu merasa bahwa hati kamu ada di sakit? Haha, itu benar, ini persis apa yang aku rasakan sebelumnya. Ketika aku mendengar bahwa Raja Lang telah mati sebelumnya, apa yang aku rasakan sama dengan kamu, itu benar-benar sama. Petik 2. Senyum suram muncul di bibir Jun Mosie, itu adalah senyuman di mana seseorang memaksakan senyum sambil menekan kesedihan di hati mereka.
Xia Changtian, Raja Shenxia tua, sekarang, kita dapat dikatakan sebagai sesama penderita yang berempati satu sama lain. Mengapa kita tidak bersulang saat kita menyaksikan orang-orang ini berubah menjadi abu? Petik 2. Ji Bowen terbang dengan tergesa-gesa, saudara kedua Xia. Tidak banyak waktu yang tersisa. Nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan, bahkan suaranya memiliki bau darah. Itu adalah darah jantung dari kecemasan. Xia Changtian memandang tanpa kehidupan di lubang raksasa, dan mendengar semua tangisan ketakutan datang dari sana, dia hanya merasakan hatinya hancur. Orang-orang di bawah mengerti betapa mengerikannya Flame of Primal Chaos itu. Karena api yang menakutkan itu datang turun, membakar segalanya dengan caranya, begitu anggun dan nyaman, seperti seorang raja yang memerintah dunia. Tapi bahaya yang menakutkan itu membuat semua orang merasa sangat ketakutan. Xia Changtian sudah sangat menyesal. Mengapa aku tidak melihat ini datang? Jika dia baru saja memberikan perintah, untuk muncul dan memberikan dukungan, maka 8 orang suci dari Tianfa tidak harus mati. Raja-Raja Wali tidak akan mati. Dengan intervensi mereka, korban di pihak Tianfa tidak akan melebihi 1000. Segalanya bisa dihindari. Tetapi dia bersikeras untuk menonton dengan mata dingin dan tidak memberikan perintah. Ketika dia menyaksikan dengan tangan terlipat dari sela-sela para pejuang yang bertarung sampai mati, dia bahkan menemukan itu menyenangkan. Sekarang, pembalasannya telah tiba. Saat ini, giliran orang lain yang merasa senang. Jun Moxie, sebutkan syaratmu. Seluruh tubuh Xia Changtian bergetar. Apa yang kamu ingin aku lakukan, sehingga kamu akan mengampuni saudara-saudaraku itu? Ketentuan apa? Tidak perlu sama sekali. Seseorang sekuat kamu, penyelamat umat manusia, bagaimana bisa ada yang berani berbicara dengan kamu? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Terus menonton saja, itu saja. Petik 2. Jun Moxie berkata apatis. Apakah kamu tidak suka menonton dengan dingin? Bukankah ini keahlian kamu? Sekarang, kamu tidak perlu melakukan apapun, hanya hal terbaik yang dapat kamu lakukan. Satu-satunya hal adalah durasi menonton akan lebih pendek, itu akan berakhir sebentar, hanya beberapa saat lagi. Hanya sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Petik 2. Jun Moxie tersenyum, menunjukkan giginya. Ayo, untuk menyampaikan permintaan maafku, kursi ini akan berjaga-jaga denganmu. Haha. Perhatikan saudara-saudaramu bahwa kamu menghabiskan seluruh hidupmu dengan membakar perlahan dan berubah menjadi tumpukan tulang. Tidak, kursi ini salah bicara, bagaimana mungkin ada tulang, mereka semua akan berubah menjadi apa-apa. Faktanya, itu bukan hanya tulang belulang mereka, bahkan jiwa mereka akan lenyap. Aku bahkan dapat menjamin bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Semua penanaman ribuan tahun itu berubah menjadi tidak ada, bahkan abu. Seberapa menyenangkan itu, haha. Kami pernah mengalami ini sekali dengan saudara-saudara kami dari Tianfa sebelumnya. Sekarang, karena kamu, kami dapat mengalami kesenangan ini lagi. Bagaimana mungkin kamu semua pahlawan yang berbelas kasih, penyelamat umat manusia kehilangan sesuatu yang sebesar ini? Ayo, aku akan membiarkan kalian berdua. Merasa senang juga. Petik 2. Merasa senang, Xia Changtian menatap Jun Moxie dengan mematikan. Jun Moxie, kamu mungkin memiliki penampilan yang baik, tetapi kamu tidak manusiawi. Kamu tidak memiliki sifat manusia. Kamu adalah binatang buas. Tidak heran kamu rela meninggalkan dirimu dan menemani sekelompok binatang buas. Petik 2. Ya, ternyata kamu baru menyadari ini sekarang. Tetapi aku tidak berpikir bahwa aku telah meninggalkan diri aku sendiri. Untuk bisa menemani Xuan Bis dari Tianfa, yang memiliki hati paling murni, adalah kekayaan terbesar sepanjang hidupku. Jun Moxie tertawa dingin. Jika aku memiliki tipe sifat manusia yang baik seperti kamu, maka itu benar-benar akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupku. Jun Moxie, teriak Ji Bowen. Semua orang ini adalah pahlawan yang berjaga di tiang gunung surga untuk keselamatan umat manusia. Beberapa dari mereka tidak pernah keluar dari gunung selama ribuan tahun. Menawarkan seluruh hidup mereka untuk perang untuk merebut surga, ke benua Xuan. Dan kamu, akan membunuh mereka semua begitu saja. Petik 2. Aku tidak pernah menyangkal bahwa mereka adalah pahlawan. Dan tidak pernah menyangkal kontribusi mereka ke benua ini. Petik 2. Jun Moxie berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi para pahlawan juga harus mati. Para pahlawan juga perlu membayar harga atas kesalahan mereka. Jangan berasumsi bahwa orang lain akan menyerah kepada kamu hanya karena kamu seorang pahlawan. Biarkan aku memberitahu kamu, di dunia ini, tidak ada yang berhutang apapun kepada kamu. Aku, dan saudara-saudaraku, tidak berhutang apapun padamu. Karena kamu memiliki tanggung jawab dalam menyebabkan kematian saudara-saudara aku, maka kamu harus membayar harganya. Bahkan jika kamu adalah juru selamat, kamu juga harus membayar harga yang setara. Ini keadilan, dan keadilan yang aku cari. Jika surga tidak memberiku keadilan, maka aku akan mendapatkannya sendiri. Jika bumi tidak memberi aku keadilan, aku akan berjuang sendiri. Jika kamu tidak memberi aku akun, aku akan mendapatkannya sendiri.
Dunia tidak memberikan akun apapun, maka itu bisa menunggu untuk dihancurkan. Hahaha. Jun Mosia tertawa ke langit, menunjuk ke sana. Bahkan jika dunia ini benar-benar hancur, lalu bagaimana? Berapa banyak dunia seperti itu di semesta? Siapa yang benar? Siapa yang salah? Logika yang diakui di sini mungkin tidak bisa diterima dengan kata lain. Keadilan di sini mungkin merupakan hal yang tercela di dunia lain. Tetapi hanya ikatan di antara saudara-saudara yang akan sama, di dunia manapun kamu berada, tidak berubah untuk selamanya. Petik 2. Sama seperti kalian semua, sama seperti kita. Jun Mosia berkata dengan sungguh-sungguh. Kita sekarang adalah musuh, hanya satu dari kita yang akan selamat. Kamu akan merasa sedih ketika saudara kamu meninggal. Kami juga merasa sedih ketika saudara-saudara kami meninggal. Bagaimana sukacita bersukacita sendirian dibandingkan dengan bersukacita dengan orang lain. Kamu membuat aku kesal, bagaimana aku tidak bisa membuat kamu merasa sakit. Logika mata ganti mata, garuk punggungku dan aku akan menggaruk matamu adalah kebenaran dimanapun itu diterapkan. Itu semua abadi. Petik 2. Aku tidak ingin bicara omong kosong dengan kalian semua, tapi jika aku tidak mengatakannya, aku merasa tidak senang. Kesenangan sejati adalah menyaksikan kamu semua berjuang dalam ketidaksenangan sambil berbicara tentang kesenangan aku. Hanya dengan cara ini, aku bisa membiarkan saudara-saudaraku di dunia bawah bergerak tanpa penyesalan. Jun Mosia tertawa keras, dengan gila-gilaan. Mungkin, inilah yang disebut retribusi yang sesuai. Wajah Xia Changtian benar-benar berubah jahat. Tidak ada harapan. Penutup sudah diatur. Raja jahat ini pasti tidak akan berkompromi. Dia sudah menawarkan segala yang mungkin, tapi raja jahat ini masih tetap acuh tak acuh. Tidak, itu tidak acuh. Dia hanya menonton penderitaan aku, rasa sakit aku, dan menikmati penderitaan aku dengan sensasi ekstrim karena membalas dendam. Lubangnya mungkin dalam, tapi Flame of Primal Chaos sudah jatuh. Meskipun turun perlahan, itu hanya akan terjadi sesaat sebelum bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara dari saudara-saudara itu sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Jun Mosie, apakah kamu pernah berpikir bahwa jika saudara-saudaraku ini benar-benar mati, berapa harga yang harus kamu bayar? Semua otot di wajah Xia Changtian kejang, tatapan kejam muncul dari matanya. Dia praktis akan mengamuk. Harga, aku benar-benar tidak memikirkannya. Murid Jun Mosie mengerut. Hanya dengan beberapa dari kalian saja, harga seperti apa yang menurutmu bisa membuatku membayar? Jika saudara-saudaraku semua mati, maka semua prajurit dari Tianfa ini hadir. Aku jamin, suara Xia Changtian dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak satu pun dari mereka yang akan bertahan hidup. Mata Jun Mosia mengerut. Dia dengan tenang menatap Xia Changtian dan mengucapkan setiap kata perlahan. Selama kamu berani bersikap berani, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Dia perlahan mengangkat kelopak matanya, pandangan tajam di matanya saat dia berkata, Xia Changtian, kamu berani membunuh salah satu anak buahku hari ini, aku akan membunuh 100 milikmu. Kamu bunuh 3 milikku, aku akan membiarkan 3 tanah suci dihancurkan sepenuhnya untuk selamanya. Aku menunggu kamu, Xia Changtian. Selama kamu berani mencoba, aku, Jun Mosie, aku juga tidak mudah. Petik 2. Keduanya saling melotot begitu intensif sehingga percikan api seolah terbang di udara. Xia Changtian tampak putus asa dan sedih, dan bahkan sedikit kelelahan. Sedangkan tatapan Jun Mosie adalah tatapan yang benar-benar gila, dipicu oleh kata-kata Xia Changtian. Hanya saja Xia Changtian masih memiliki tampilan hati-hati dalam campuran. Dia masih khawatir tentang perang untuk merebut surga. Khawatir tentang seluruh dunia. Jika itu hanya pertempuran dengan dia dan Jun Mosie, itu masih bisa dikatakan berada di antara mereka dan tidak melibatkan gambaran yang lebih besar. Ini juga alasan terbesar mengapa Jun Mosie akhirnya bersikeras menghadapi 47 dari mereka sendiri. Karena saat Mei Sueyan dan yang lainnya terlibat, maka 3 tanah suci, Tianfa, dan Evil Monarch Manor akan benar-benar jatuh. Jun Mosie tidak mampu membayar tanggung jawab semacam ini. Jun Mosie percaya bahwa jika kematian tidak dapat dihindari untuknya dan saudara-saudaranya, maka dia akan lebih baik mereka mati dalam proses melawan ras yang aneh, daripada mati di tangan 3 tanah suci. Karena itu tidak layak. Kekhawatiran Xia Changtian lebih rumit daripada Jun Mosie. Jika dia benar-benar bertarung dengan Jun Mosie, yang melibatkan 3 tanah suci dan hutan Tianfa, maka mereka bisa melupakan pertarungan ras yang aneh. Mereka pasti sudah kalah. Maka dia akan menjadi pendosa seluruh umat manusia. Xia Changtian telah melindungi benua selama 3000 tahun, jiwanya sudah dibasahi dengan tanggung jawab ini. Kemuliaan ini sudah menembus nadinya. Dia menghargai reputasi dan kemuliaan di atas segalanya, bagaimana mungkin dia bersedia menanggung nama orang berdosa di benua itu? Xia Changtian memiliki kekhawatiran tetapi Jun Mosie tidak. Benua akan dihancurkan. Hancur maka, hancur itu. Lagi pula, masalah yang disebabkan oleh kalian 3 tanah suci, apa hubungannya dengan aku? Bahkan jika benua harus dihancurkan karena pertempuran di antara kami, aku juga tidak akan menunggu tanpa daya untuk kematian di bawah tanganmu. Paling-paling, kita semua bisa dimusnahkan bersama.
Orang-orang mati setiap saat, jadi apa masalahnya? Kamu dapat membuang hidup kamu, tetapi aku juga bisa. Kita semua hanya memiliki satu otak, kita semua sama saja. Membuatku takut, mengancam aku. Sialan. Xia Changtian, apakah kamu tidak yakin akan melakukannya? Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku menunggu kamu melakukannya. Jun Moxie menatapnya dengan dingin. Tidak mungkin kamu juga hanya tahu cara memastikan hal-hal secara verbal. Apakah kamu berani bersumpah, bunuh 10.000 saudara aku? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu memiliki kemampuan semacam ini? Dari mana kamu mendapatkan nyali? Petik 2. Xia Changtian akhirnya menjadi gila, dia melolong dan berteriak. Jun Moxie, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Tatapannya bergeser dan mendarat pada Mei Sueyan, Big Bear, dan yang lainnya yang melihat situasi, tatapan tajam di matanya. Jelas, dia akan menyerang kapan saja. Sosok Jun Moxie tiba-tiba menghilang dan muncul lagi dalam sekejap mata. Dalam kilasan sesaat ini, auranya telah mengalami perubahan total. Auranya mengesankan. Di mata semua orang, Jun Moxie pada saat ini telah mewakili semua kehidupan di dunia dengan tubuhnya. Jun Moxie maju selangkah. Hanya satu langkah. Itu hanya satu langkah. Pak. Seolah-olah gelombang riak muncul di ruang seluruh dunia. Bahkan gunung-gunung yang terdistorsi dan melengkung menjadi bentuk yang aneh. Seluruh ruang bergetar dan ada ketidakstabilan tiba-tiba di udara yang langsung mendistorsi seluruh dunia, menyebabkan mata mengembangkan semacam persepsi salah. Bahkan Buhan, Xia Changtia, dan Ji Bowen tidak terkecuali. Seluruh dunia tiba-tiba terguncang. Wajah Guhan berubah. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget, menatap Jun Moxie yang mendekati Xia Changtian, tatapan tidak percaya di matanya. Baik wajah Saint Monarchs, Xia Changtian dan Ji Bowen berubah. Mereka hanya merasakan tekanan luar biasa menekan mereka dengan langkah ini dari Jun Moxie. Semua kekuatan dunia telah berkumpul pada saat ini dan menekan ke bawah seperti orang gila. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Karena mereka berdua sudah mengaktifkan semua suan ki mereka untuk menghadapi tekanan yang mengerikan ini, langkah bawah sadar mereka telah menyebabkan dua lubang besar muncul di tanah dengan Hong. Jun Moxie tertawa kecil. Xia Changtian, aku akan memberitahumu yang sebenarnya, bahkan tanpa ancaman sebelumnya, kamu ditakdirkan untuk tidak melewati hari ini. Kamu adalah penyebab utama yang menyebabkan kematian saudara-saudara aku. Alasan mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu omong kosong dengan kamu adalah untuk membiarkan kamu menikmati rasa saudara kamu mati sebelum kamu. Benar? Jangan katakan bahwa tuan muda ini yang menyebabkan saudara-saudaramu mati, biang keladinya adalah kamu. Dan diri mereka sendiri, karena keputusan kamu, itu menyebabkan hasil seperti ini hari ini. Sekarang, aku yakin kamu sudah cukup mencicipinya. Sim, biarkan tuan muda ini mengirim kamu ke jalan. Kamu harus benar-benar ingat bahwa dalam kehidupan kamu berikutnya, jangan membuat aku kesal. Petik 2. Serangan balik dari pemogokan setelah bergabung dengan Hong Jun Pagodawas terlalu parah. Terutama setelah dia menyebarkan Flame of Primal Chaos kemudian menyusunnya kembali, konsekuensinya adalah yang tidak bisa diprediksi oleh Jun Moxie. Tetapi cedera parah pada tubuh dan jiwanya jelas merupakan fakta. Jun Moxie tidak berniat menjadi sekeras ini ketika ras aneh hendak menyerang, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ketakutan bahwa dia tidak akan bisa melindungi saudara-saudara yang telah dia utus. Mereka semua datang karena satu perintahnya. Bagaimana bisa Jun Moxie tidak khawatir dan tidak bertanggung jawab untuk itu? Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang hal itu? Tapi ancaman Xia Changtian langsung membuat Jun Moxie marah. Beraninya kamu menggunakan saudara-saudaraku untuk mengancamku. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan membiarkan langit dan bumi, saudara-saudaraku dan kesadaranku sendiri. Ayo bunuh saja mereka. Ekspresi gila di matanya. Dia tiba-tiba berteriak, kalau begitu biarkan dunia ini dihancurkan bersama. Pedang, Jun Moxie berteriak. Darah api kuning menjerit dan langsung menghilang. Kali berikutnya muncul, itu sudah di depan Ji Bowen. Pedang itu mengerikan, kilatan dinginnya begitu luar biasa dan merendahkan. Pedang ini benar-benar melewati semua serangan dari Ji Bowen, seorang Saint Monarch. Seorang pria dan pedang, menggunakan cara paling kuat untuk menghentikan kedua Saint Monarchs ini. Pedang dan manusia itu sama, dingin, pantang menyerah. Xia Changtian tertawa kecil. Jun Moxie, aku memang tidak berdaya melawan tipuanmu itu. Tetapi kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menghentikan kami berdua dengan kekuatan kamu sendiri. Haruskah aku mencela kamu karena kesombongan bodoh kamu atau melebih-lebihkan kemampuan kamu? Jun Moxie, apakah kamu terlalu memikirkan diri sendiri? Trik hanya dapat digunakan untuk serangan diam-diam. Pertempuran nyata bergantung pada kekuatanmu sendiri. Petik 2. Menipu. Jun Moxie tidak punya niat untuk menjawab. Dengan kilasan pikirannya, 9 Nether Frostblade tiba-tiba muncul di tangannya. Seketika, hitam pekat ini tiba-tiba menyala, memancarkan warna menyilaukan, warna hitam paling murni, lebih gelap daripada warna hitam itu sendiri. Seolah-olah api hitam murni menyala di udara. Gelap, tapi indah. Xia Changtian,
Aku sudah mengatakannya juga, pelakunya yang menyebabkan pengorbanan saudara-saudaraku adalah kamu. Itulah sebabnya aku mengalami kesulitan untuk membiarkanmu mengalami bagaimana rasanya kehilangan saudara-saudaramu. Sekarang acaranya sudah berakhir, jadi kamu bisa pergi dan mati sekarang. Pergi dan tebus atas kejahatanmu kepada saudara-saudaraku di Yellow Springs. Petik 2. Saat Jun Mosie selesai mengatakan ini, bila es di tangannya melesat ke depan, kilau hitamnya memenuhi seluruh langit, seperti pedang tajam yang mengiris langit. Itu menyerang secara agresif di Saint Monarchs sebelum dia. Di sisi lain, senjata tak terkalahkan, darah api kuning, juga mengeluarkan teriakan menusuk, cahayanya membesar seperti kilat yang melintasi langit, terbang di Ji Bowen. Sejujurnya, ini adalah pertarungan 2 lawan 2. Jun Mosie dan darah api kuning adalah dua tubuh independen yang bertarung sendiri, tanpa hubungan satu sama lain. Tetapi di mata orang lain yang menonton ini, itu jelas merupakan kasus satu orang memegang dua pedang, satu dengan tangannya dan yang lain dengan teknik kontrol pedang, melawan dua Saint Monarch secara intensif secara bersamaan. Semua orang menarik napas dingin. Bahkan mereka yang berasal dari Tianfa tidak terkecuali. Jun Mosie ini benar-benar kurang ajar. Tetapi untuk para petinggi dari tiga tanah suci, itu tidak terlalu mengejutkan bagi mereka. Jun Mosie telah memperoleh hasil pertempuran yang cukup besar saat melawan Zhan Lunhui dengan cara yang sama sehari sebelumnya. Kekuatan Zhan Lunhui adalah misteri yang mendalam dan telah melampaui batas manusia lain yang berlatih kultivasi yang sama. Sementara banyak ahli dari Heaven Saint Palace tidak bisa menghentikannya, Jun Mosie berhasil menghalangi jalannya dengan kekuatannya sendiri dan bahkan menguntungkan ketika melawannya. Kecakapan mengejutkan semacam ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Dan itu juga yang menjadi dasar keputusan Gu Han sebelumnya. Meskipun Tianfa telah meraih kemenangan besar, mereka telah menderita kekalahan yang mengerikan, kehilangan semua 8 orang suci, Raja-Raja Wali, dan 5.000 pasukan elit. Pasukan bertarung Tianfa telah sangat lumpuh. Sedangkan mereka yang berjaga di medan perang untuk merebut surga memiliki kekuatan yang besar dan benar-benar salah satu dari mereka. Jika Jun Mosie tidak mengungkapkan kemampuan sekuat itu, bahkan jika Gu Han tidak akan berdiri di sisi Xia Changtian, dia hanya akan mencoba untuk menghaluskan hal-hal dan pasti tidak membuat pilihan seperti itu. Wajah Xia Changtian dan Ji Bowen dipenuhi dengan kesedihan dan frustrasi, menyerang pada saat yang sama. Mereka berdua memiliki hal yang sama dalam pikiran, singkirkan Jun Mosie dengan cepat, hanya dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan 40 saudara itu di sana. Semakin lama kita mengambil, semakin berbahaya situasinya bagi mereka. 3 Saint Venerable lainnya dan 2 Saint Emperor yang berhasil melarikan diri tetap terpaku di tempat mereka. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Mereka juga ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi dengan siapa? Jun Mosie telah melakukan semuanya sendiri. Dia menjadikan dirinya seorang wakil untuk menuntut keadilan, untuk membalas dendam dan melampiaskan kemarahannya. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun orang lain dari Tianfa yang berbicara. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah niat Jun Mosie, mereka masih tidak bisa melakukan apapun pada Mei Sueyan dan yang lainnya. Saat mereka melakukannya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat menanggung akibatnya. Mereka tidak seperti Saint Monarchs, mereka tidak sekuat itu. Bahkan Xia Changtian mungkin tidak berani melakukannya. Dia hanya melemparkan ancaman kosong. Itu bukan karena dia takut berurusan dengan Tianfa, dan bukan karena ancaman Jun Mosie, tetapi karena gambaran yang lebih besar. Akar dari masalah ini adalah karena mereka telah menyaksikan dengan dingin dari sela-sela tanpa niat untuk membantu atau mendukung, yang akhirnya menyebabkan pasukan beruang elang Tianfa hampir musnah. Jun Mosie melangkah keluar sebagai pemimpin untuk menuntut keadilan benar-benar adil, dan tidak ada yang mengatakan tentang hal itu. Bahkan Gu Han dan yang lainnya hanya bisa mencoba untuk meluruskan hal-hal, tetapi mereka tidak dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika Xia Changtian dan Ji Bowen meninggal sebagai akibat dari ini, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi jika semua orang maju dan menyerang Jun Mosie, maka masalah ini akan berubah sepenuhnya. Tapi Gu Han juga tidak akan menyetujui ini. Gu Tua, bahkan jika Saint Monarch Xia dan yang lainnya tidak menawarkan bantuan, juga tidak perlu bertarung seperti ini, bukan? Bukankah reaksi Jun Mosie agak terlalu ekstrim? Dia benar-benar tidak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Petik 2. Seorang Santo Kaisar dari 3 tanah suci berkata dengan hati-hati kepada Gu Han. Bias di balik kata-katanya sangat jelas. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatakannya. Orang yang telah membantah kali ini adalah Mo Wudao. Dia menghela nafas dan berkata, tidak memberikan bantuan kali ini mungkin tampak seperti masalah kecil, tetapi pada kenyataannya, ini memiliki implikasi yang berakar dalam. Pertama, selama ratusan tahun terakhir, 3 tanah suci bergabung untuk menghancurkan Tianfa, praktis menghancurkannya dengan satu pukulan, jika bukan karena penampilan Jun Mosie, Tianfa Forest mungkin sudah ditakdirkan untuk selamanya. Dapat dikatakan bahwa kitalah yang mengusir Tianfa dari aliansi kami. Dan hubungan kita adalah musuh yang tidak bisa hidup di bawah langit yang sama.
Dengan situasi saat ini, bahkan jika Tianfa Forest tidak datang ke pertempuran ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Lagi pula, bahkan ras aneh tidak berani menerobos ke hutan Tianfa mereka. Ditambah lagi mereka bahkan bukan manusia, tidak ada sudut pandang untuk mengkritik mereka. Tapi mereka datang. Mereka datang dengan tekad dan tekad yang kuat. Demi kehidupan bersama dunia, untuk benua Suan-Suan, mereka mengesampingkan permusuhan lama dengan kita. Ini saja merupakan tindakan kebenaran yang besar. Inilah salah satu alasannya. Petik 2. Mo Dao telah berkonflik dengan Tianfa dengan permusuhan tanpa akhir. Dan dia membalas dendam dengan Jun Mosie karena membunuh adiknya. Tetapi orang ini tidak kehilangan kesan sebagai seorang pemimpin. Pada masalah besar seperti ini, komentarnya tidak bias dan tidak memihak, sepenuhnya berbicara dari fakta. Ini adalah sesuatu yang patut dipuji. Kedua, Gohan melanjutkan dengan dingin. Tianfa datang sebagai hasil dari permohonan 3 tanah suci. Terus terang, kitalah yang mengesampingkan harga diri kami dan berhasil membuat mereka datang dan menawarkan bantuan. Tapi tidak peduli apa niat asli Tianfa, ketiga tanah suci berhutang budi kepada mereka. Dalam hal strategi pertempuran, mereka adalah kawan kami dalam pertempuran. Situasi saat ini adalah yang paling mengerikan, 3 tanah suci praktis tidak memiliki peluang untuk menang dan berada di ambang bahaya. Tetapi penampilan dan bantuan Tianfa telah menyelamatkan kami. Dengan tidak membantu, Xia Changtian dan yang lain menggigit tangan yang membantu kita. Gohan menghela nafas. Ini adalah alasan lain mengapa dia tidak mau membantu mendamaikan situasi. Gohan sangat marah dengan Xia Changtian dan perilaku serta tindakan lainnya. Selanjutnya, jika dia mencoba untuk campur tangan, Gohan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak wajah sebelum Jun Mosie. Saat dia membuka mulutnya, kemungkinan terbesar adalah bahwa bahkan mereka yang tertinggal juga akan dikirim ke malapetaka mereka. Mereka mungkin tidak menyadari kehebatan Jun Mosie, tapi bagaimana mungkin Gohan? Dan yang terburuk adalah, Jun Mosie ini lebih jahat daripada Zhang Kuang itu. Dia adalah orang yang tidak bisa dibunuh. Ketika 2 negara berperang dan 2 pasukan membunuh di medan perang, jika satu pasukan jatuh ke jalan buntu sementara yang lain tetap benar-benar tidak bergerak dan hanya menonton, ini adalah pelanggaran modal. Kejahatan pengkhianatan. Mo Dao terkekeh pahit. Itu sama dengan pemberontakan. Kejahatan yang tak terampuni. Jadi, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, cara Saint Monarchia menangani masalah ini adalah kesalahan besar. Ketika dimasukkan ke dalam gambar yang lebih kecil, dia bersikap tidak loyal dan tidak berterima kasih. Tetapi dalam gambaran yang lebih besar, tidak peduli siapa dari Tianfa yang mengangkat masalah ini, perselisihan dari kedua belah pihak kemungkinan akan lebih dari 80%. Tindakan semacam ini benar-benar mengabaikan keselamatan dunia, bermain-main dengan nasib hidup bersama. Itu tercela dan gila. Petik 2. Gohan menghela nafas panjang. Santo Kaisar yang mengajukan pertanyaan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa heran. Lord Mo, kenapa kamu? Mo Dao terkekeh pahit dan berkata, memang, aku tidak pernah menyukai Tianfa, Evil Monarch Manor, atau bahkan Jun Mosie sendiri. Ini adalah fakta, baik di masa lalu, atau di masa depan, aku masih akan bersikeras melawan Tianfa. Tapi sekarang, pada saat ini, sebelum benar dan salah seperti ini, aku, Mo Dao, bukan orang yang begitu bias dan menutup mata terhadap kebenaran. Ketika kami berurusan dengan Tianfa, itu setelah menentukan bahwa ras aneh tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, dan kami memiliki keyakinan penuh untuk perang untuk merebut surga. Bahkan jika kita benar-benar memusnahkan Tianfa, itu adalah urusan internal benua. Tetapi jika ras aneh itu kuat, aku tidak akan memulai perang internal apapun yang terjadi. Petik 2. Dia menghela nafas panjang. Jika aku tahu tentang apa yang akan terjadi hari ini, maka aku akan memperbaiki hubungan dengan Tianfa dengan segala cara. Setidaknya, aku harus memastikan kemenangan pertempuran ini sebelum yang lainnya. Aku pasti tidak akan memberikan perintah untuk berurusan dengan Tianfa. Petik 2. Urusan dunia berubah begitu mudah seiring waktu, itu benar-benar membuat orang terpesona dan terpana. Tetapi siapa yang mengira bahwa pilar gunung surga yang berusia 10.000 tahun yang agung akan runtuh pada saat yang sangat penting ini? Si Ruochen menghela nafas panjang sebelum menggertakkan giginya dengan erat dan memaki. Itu, Zhan Lunhui. Zhan Lunhui itu terkutuk. Petik 2. Lalu pertarungan antara Saint Monarchia dan Jun Mosie. Apakah kita benar-benar hanya bisa menonton? Dan kehidupan ke-40 saudara itu, apakah kita juga meninggalkannya? Kaisar Saint itu bertanya, sedikit tidak mau mengundurkan diri begitu saja. Ini adalah harga yang diminta Jun Mosie. Dan Jun Mosie juga memiliki kekuatan untuk menuntut harga ini. Kami hanya bisa menonton. Terutama, ketika berada dalam situasi yang sulit, semakin kita tidak bisa bergerak. Bergerak sembarangan hanya akan menyebabkan masalah yang lebih besar di depan. Petik 2. Ekspresi kesedihan melintas di mata Gohan. Hasil hari ini adalah hasil dari penyebab yang dibuat dari kemarin. Menuai apa yang kamu tabur, siapa yang bisa kita salahkan? Apakah kita akan bersikeras membalikkan yang benar dan yang salah dan memulai perang dengan Tianfa dan Evil Monarch Manor terlebih dahulu? Dan biarkan ras aneh memetik manfaatnya. Petik 2.
Ku Wuhui kebetulan berdiri di belakang Gohan. Dia tidak bisa menahan napas panjang dan dalam. Tiba-tiba, murid-murid Gohan mengerut, menjadi pucat karena berkelahi. Dia menginjak kakinya dan menghela nafas dalam-dalam. Oh tidak, sepertinya aku masih meremehkan kekuatan nyata Jun Mosie. Mungkin bukan hanya 40 saudara yang akan. Bahkan Xia Changtian mungkin dilakukan untuk. Petik 2. Bahkan Gohan kaget dengan kata-katanya sendiri dan fakta di depan matanya. Jun Mosie memiliki kemampuan yang menakutkan dan menantang seperti ini. Semua orang tercengang dan melihat ke atas. Semua rahang mereka jatuh dan dibiarkan menggantung. Semua orang telah mencoba menebak bagaimana pertempuran ini akan berakhir, tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Jun Mosie adalah raja jahat dan tidak memiliki kultivasi biasa. Dia juga memiliki pencapaian menindas San Lun Hui, tetapi kemajuannya terhenti di ranah Santa Venerable dan tampaknya tidak menembus level Saint Monarch. Sementara Xia Changtian memiliki kultivasi Saint Monarch. Dan yang tingkat ketiga. Jadi semua orang berasumsi bahwa Xia Changtian akan berada dalam posisi menguntungkan dalam pertempuran, bahkan Gohan juga berpikir begitu. Kemudian setelah tingkat tertentu, ketika sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenang, Gohan akan keluar dan mencoba untuk mendamaikan masalah ini dan menyelesaikan masalah ini. Tapi sejak saat mereka berselisih, Xia Changtian berada di posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Penurunan yang tidak dapat dibatalkan. Tidak ada yang akan memimpikannya situasi ini. Semua orang terperangah. Jun Mosie bergerak secepat angin. Bila 9 meter Frostblade itu seperti angin kencang dan awan panas. Suan Qinya melonjak tanpa henti. 9 meter Frostblade sempit itu berubah menjadi sepotong besar awan hitam di udara. Seluruh dunia menjadi gelap. 9 meter Frostblade mengisi seluruh langit dengan kehadirannya, menutupi dunia, seolah-olah angin dan awan 9 meter setelah turun ke medan perang yang mengerikan ini. Menelan seluruh dunia. Xia Changtian maju untuk menemuinya. Meskipun gerakan, blok, dan serangannya tidak lambat sama sekali, dia hanya bisa menandingi pukulan demi pukulan, tidak mampu membalas sama sekali. Wajah Saint Monarch Xia telah berubah warna sama seperti hati babi. Penghinaan yang intens memenuhi hatinya sepenuhnya. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kemampuan Jun Mosie sehebat ini. Dari awal pertarungan, dia hanya bertahan dan bertahan terus-menerus. Dia tidak pernah berhasil menyelesaikan serangan bahkan sekalipun. Sejak awal, dia ditekan, dan sampai sekarang, momentum Jun Mosie tidak goyah sama sekali. Alih-alih itu menjadi lebih ganas dan lebih ganas, semakin banyak meledak. Belum lagi Gohan dan yang lainnya yang menonton di luar, bahkan Xia Changtian sendiri masih benar-benar bingung bagaimana hal-hal telah mencapai titik seperti itu. Dia adalah ahli Saint Monarch yang sah, dan meskipun Jun Mosie juga tidak lemah, dia jelas hanya seorang Saint Venerable dan tidak diragukan lagi jauh lebih rendah darinya. Tapi bagaimana situasinya? Saat ini, Xia Changtian hanya merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam pasir isap yang sangat jahat. Semakin dia berjuang, semakin cepat dia tenggelam. Dan sekarang, dia sudah berada dalam krisis fana. Dia hanya ingat melihat pedang Jun Mosie menusuk ke arahnya di awal, dan dia ingin memblokir serangan dan serangan balik, dengan cepat membawa bocah liar ini dengan cepat untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Tetapi siapa yang mengira bahwa tusukan yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya meliputi area beberapa sang. Jika dia mundur, tentu saja akan mudah untuk menghindari serangan itu. Tapi di mana dia menempatkan harga dirinya sebagai Saint Monarch jika dia mundur pada saat pertama ketika bertarung melawan junior liar? Jadi, Xia Changtian memutuskan untuk berdiri tegak. Tetapi karena itu, dia tidak bisa meluncurkan serangannya sendiri untuk saat ini. Dari ketajaman pedang hitam pekat itu, jelas bahwa dia tidak bisa memblokirnya dengan tubuhnya dan harus menghindarinya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan tindakan menghindar, pedang lainnya sudah tiba di bawah tenggorokannya. Mata Xia Changtian melebar karena terkejut, dan dia buru-buru berputar ke samping, tepat ke jalur pedang lain yang menuju tepat ke jantungnya. Xia Changtian sekali lagi mengelak, melompat seperti boneka. Tapi tepat ketika dia akan membalas serangan itu, pedang lain menusuk ke arah dantiannya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Jadi, Xia Changtian memulai tragedi menghindar dan mundur berulang kali tanpa bisa melawan. Dari awal pertempuran sampai sekarang, kurang dari 2 napas waktu telah berlalu, tapi Jun Mosie sudah mengirimkan 365 pedang. Setiap pedang berkilau dengan cahaya yang sangat tajam, dan Xia Changtian juga menghindari 365 kali. Setiap menghindar lebih sulit daripada yang terakhir, dan penampilannya menjadi semakin dan semakin buruk. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk membalas serangan. Saat dia menghindar, Xia Changtian menyadari dengan ngeri bahwa bahkan jika dia ingin mempertaruhkan nyawanya dan pergi sekuat tenaga, dia tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Jika dia ingin menyebabkan kerusakan pada lawannya, satu-satunya metode adalah meledakkan diri. Xia Changtian tiba-tiba merasakan gelombang dingin di hatinya. Bagaimana hal bisa berakhir seperti itu?
Dia mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bagaimana mungkin orang seperti dia dipaksa sedemikian rupa oleh seorang pemuda? Mungkinkah ini sebenarnya hanya mimpi yang sangat buruk? Tetapi bahkan jika itu adalah mimpi buruk, itu tidak akan sebodoh ini. Wajah Jun Mosie tanpa ekspresi, dan matanya sedingin es ketika dia menusuk dengan pedangnya berulang kali, benar-benar tanpa emosi. Jun Mosie, yang sepenuhnya bergabung dengan pagoda Hong Jun, kekuatan pertempuran telah ditingkatkan ke tingkat yang mengejutkan dari sage setengah seperti Zhan Lun Hui. Melawan Xia Changtian yang hanya sensei level ketiga, dia bisa mengendalikan pertempuran dengan sempurna. Itulah alasan dia bisa mendominasi Xia Changtian dan menekannya sepenuhnya sejak saat pertempuran dimulai, bahkan tidak memberinya waktu untuk menarik napas. Xia Changtian menjadi semakin gila saat ia berjuang, dan semakin tertekan. Dia merasa seolah-olah wajahnya diseret ke tanah. Itu hanya satu keputusan yang salah, tetapi semua saudara lelakinya telah didorong ke dalam lubang yang dalam sehingga mereka tidak bisa keluar dari sana. Pertama, dia dipermalukan di depan umum, kemudian dia ditanyai dan disalahkan di depan orang banyak. Setelah itu, ia harus menyaksikan saudara-saudara lelakinya jatuh ke dalam situasi yang mematikan yang tidak dapat ia lakukan. Kemudian, dia sendiri dipaksa ke keadaan yang memalukan. Saat dia melihat ekspresi kepuasan yang penuh kebencian dan sesat di mata Jun Mosie, Xia Changtian akhirnya mengerti apa metode balas dendam Jun Mosie yang sebenarnya. Itu untuk membuatnya merasakan keputusasaan menonton tanpa daya ketika saudara-saudaranya menatap maut di wajah, sebelum menggunakan cara yang paling memalukan untuk bermain-main dengannya. Kamu benar-benar kejam. Xia Changtian menghindari tebasan lagi dan berteriak, matanya dipenuhi darah. Mahkota rambut emas di kepalanya hancur dengan dentuman keras, dan rambut hitam panjangnya terbang ke bawah, berkibar di belakangnya. Darah mengalir dari kepalanya, membasahi tanah. Xia Changtian, aku kehilangan banyak saudara yang baik karena kamu, jadi aku secara alami perlu membuatmu menonton tanpa daya ketika saudara-saudaramu mati di depan matamu. Kamu ditakdirkan untuk dapat menikmati pemandangan indah ini tepat di depan mata kamu. Tetapi bahkan jika kamu tidak ingin menikmati pemandangan ini, kamu tetap harus melakukannya. Jun Mosie terkekeh jahat karena lebih banyak pedang hitam muncul, menutupi langit seperti awan hitam, jatuh dari langit seperti air terjun hitam. Xia Changtian, apakah kamu merasa sangat bersalah? Apakah kamu merasa sangat tidak berguna? Apakah kamu merasakan sakit yang menyayat hati dan penyesalan yang tiada akhir? Jun Mosie bertanya saat dia mengirimkan 99 pedang sekaligus. Pada saat yang sama, dia meraung, api primal chaos. Jatuh cinta padaku. Petik 2. Tiba-tiba, Flame of Primal Chaos yang melayang perlahan melaju dan jatuh dengan kecepatan yang lebih tinggi, menuju mata tak bernyawa dan putus asa di bawah. Teriakan yang mengerikan dan membuat bulu-bulu mulai berdering dari lubang, melengking dan tak berdaya, menutupi seluruh area dan menyebabkan semua yang mendengarnya gemetar karena terkejut. Ya, Jun Mosie selalu memegang kendali, tidak membiarkan Flame of Primal Chaos jatuh begitu cepat. Karena, balas dendam yang dia inginkan belum selesai. Mengiris daging perlahan-lahan adalah siksaan sejati. Jika Flame of Primal Chaos jatuh dengan cepat, mengubah segalanya menjadi abu, mengakhiri semuanya dalam sekejap. Apakah itu akan memuaskan? Apakah seharusnya seperti itu bagaimana balas dendam? Tidak, kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah mengetahui bahwa kematian tidak dapat dihindari, dan tepat di depan mata kamu, tetapi itu tidak akan tiba, perasaan menunggu kematian adalah yang paling menakutkan. Itu seperti orang-orang yang menyatakan takut akan apa-apa dan bahkan tidak akan berkedip dalam menghadapi kematian. Tetapi jika seseorang ingin menguasai keluarga atau teman mereka dan mulai menyiksa mereka, apa yang paling dipedulikan Xia Changtian adalah juga bukan kehidupannya sendiri. Menghancurkan hal-hal yang paling melekat pada musuh, sebelum mengklaim nyawanya, adalah siksaan yang sebenarnya. Dari saat Jun Mosie memutuskan untuk melakukan pembalasannya, dia sudah memutuskan ide ini. Kamu membunuh saudara-saudara aku, tetapi kamu ingin mati dengan cepat. Bermimpilah. Jika tidak, meskipun Flame of Primal Chaos lambat, tetap saja tidak akan sepelan ini. Kematian tidak selalu menakutkan, tetapi ketika kematian diseret, itu akan jauh lebih berliku-liku. Seperti bagaimana Xia Changtian hanya bisa menyaksikan saudara-saudaranya memandangnya, mata mereka menantikan penyelamatannya, sementara kematian melayang tepat di atas mereka. Namun, dia benar-benar tidak berdaya untuk membantu mereka. Selain itu, nasib mereka juga akibat dari tindakannya. Xia Changtian adalah yang paling tersiksa saat ini. Dan Jun Mosie akan membiarkan dia menikmati siksaan ini. Saat ia mendengarkan jeritan teror yang tidak manusiawi, hati Xia Changtian berdarah seolah-olah ia sedang ditusuk oleh 1000 pisau. Tiba-tiba, ia mulai menuntut ke depan, tidak lagi berusaha mengelak, meraung, seseorang bertanggung jawab atas setiap keluhan, dan ada debitor untuk setiap hutang. Hal ini sepenuhnya ide aku. Jun Mosie, jika kamu memiliki keluhan, kamu dapat mengarahkan semuanya langsung kepada aku. Tidak perlu menyiksa saudara-saudaraku. Tidak perlu untuk melanjutkan. Petik 2. Apakah kamu sangat kesakitan? Xia Changtian, kamu adalah penyebab segalanya.
Pedang kejam Jun Moxie meletus terus-menerus, dan kabut darah tiba-tiba meledak di sekitar Xia Changtian. Karena masalah ini dimulai olehku, saudara-saudaraku itu tidak bersalah. Tubuh Xia Changtian berlumuran darah, dan dia menatap tajam pada Jun Moxie. Jun Moxie, selama kamu membiarkan mereka pergi, aku akan meletakkan semua perlawanan dan kamu dapat melakukan sesukamu dengan aku. Petik 2. Hahaha, Jun Moxie tertawa keras. Jika kamu bersedia mengatakan itu sebelum pertarungan, aku mungkin akan memuji keberanianmu dan mengakhiri masalah ini dengan mengambil nyawamu. Tapi mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti ini hanya akan membuatku memandang rendah dirimu. Kamu tidak dapat bermimpi bahwa kamu masih memiliki keripik untuk tawar-menawar dengan aku pada saat ini, kan? Mungkinkah aku tidak bisa melakukan sesukaku dengan kamu jika kamu tidak mengizinkan aku? Petik 2. Mendengar ini, Xia Changtian menjadi sangat marah saat dia akhirnya membuang harga dirinya yang terakhir dan maju. Jun Moxie, karena kamu bersikeras mendorongku terlalu jauh, maka mari kita binasa bersama. Bahkan jika aku dan saudara-saudaraku mati, aku masih akan menyeretmu untuk menemani kami. Die for me. Petik 2. Auranya tiba-tiba menyusut, dan seluruh ruang sepertinya membeku dalam sekejap itu. Pada saat berikutnya, ki di sekitar mereka tiba-tiba tumbuh kasar dan mulai menyalurkannya dengan gila ke tubuhnya. Setelah pertempuran besar sebelumnya di sini dan peledakan diri dari banyak ahli, surga bumi spiritual ki di sini sangat kacau. Setiap kultivator perlu berhati-hati ketika menyerap energi di sini, takut mereka akan menelan terlalu banyak ki yang tidak murni. Tapi Xia Changtian menelan semuanya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Apakah itu ki spiritual yang berguna atau berbahaya, ia mengisap semuanya ke dalam tubuhnya dan meridiannya. Mulai saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Mata Gohan berkedip, dan dia langsung memahami situasi saat ini. Terengah-engah, dia berteriak, semuanya, cepat mundur. Ketika perintahnya terdengar, semua orang di 3 tanah suci langsung mulai melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka sudah mundur beberapa ratus sang. Wajah semua orang tampak suram dan cemberut. Di sisi Tianfa, meskipun mereka khawatir tentang Jun Moxie, tetapi di bawah perintah ketat Mei Sueyan, mereka juga dengan cepat mundur beberapa ratus sang. Semua orang menonton lekat-lekat perubahan di medan perang, mata mereka dipenuhi dengan kepuasan tak berujung, dan khawatir. Lawannya masih ahli puncak Saint Monarch, jika dia keluar semua dan mempertaruhkan nyawanya untuk meledakkan diri, bahkan jika teknik Jun Moxie luar biasa, dan kecepatannya hebat, dia mungkin belum tentu bisa melarikan diri sepenuhnya. Hanya Mei Sueyan yang tidak mengkhawatirkan keselamatan Jun Moxie sama sekali. Jun Moxie membawa pagoda Hongjun bersamanya, dan bahkan jika dunia meledak, dia masih benar-benar tidak terluka. Melihat bagaimana Mei Sueyan tidak khawatir, Big Bear juga santai. Xia Changtian menyeringai jelek saat dia berdiri di udara, memandang Jun Moxie. Auranya masih terus meningkat, mencapai puncak tingkat ketiga Saint Monarch, terus meningkat. Hanya ketika dia mencapai puncak Saint Monarch tingkat keempat dia akhirnya berhenti. Angin di langit benar-benar berhenti total karena penyerapan yang kuat. Luka yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di tubuh Xia Changtian tiba-tiba berhenti berdarah. Tubuh kurus itu sebenarnya mulai kembung perlahan. Itu menjadi bentuk bola bundar yang melayang di langit. Saudara kedua Xia, jangan. Di sisi lain, Jibo Wen yang sedang ditekan oleh darah api kuning, berteriak. Darah api kuning bahkan bisa menekan Zhan Lunhui, dan melawan Shen tingkat 2 belaka, itu mampu sepenuhnya mendominasi dia. Tapi Jibo Wen masih seorang Saint Monarch pada akhir hari. Meskipun dia ditekan, dia masih bisa mempertahankan posisinya. Ingin mengalahkan Blood of Yellow Flame secara alami tidak mungkin, tetapi jika Blood of Yellow Flame ingin membunuhnya, itu juga akan sangat sulit. Jadi, situasinya berakhir dengan jalan buntu. Pada saat ini, Xia Changtian sudah tidak dapat ditebus. Dia sudah berkomitmen untuk menyeret Jun Moxie bersamanya. Menderu keras, Jibo Wen maju ke depan tanpa peduli tentang membela, berharap untuk keluar dari kendali Blood of Yellow Flame dan menghentikan tindakan ekstrim Xia Changtian. Sayangnya, tidak peduli seberapa cemasnya dia, dan seberapa banyak dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari darah api kuning. Setiap upaya dibubarkan oleh darah api kuning, memaksanya kembali berulang kali. Beberapa napas kemudian, aura Xia Changtian telah mencapai puncaknya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli tentang apapun. Tangisan tragis saudara-saudaranya telah menyebabkan dia kehilangan semua alasannya sejak dulu. Pada saat ini, tangisan yang berasal dari lubang sudah menjadi lebih sedikit dan lebih lemah. Tapi setiap tangisan tidak peduli seberapa kecil, atau seberapa lemah, masih akan menembus jauh ke dalam hati Xia Changtian seperti pisau. Xia Changtian tidak lagi memiliki harapan untuk mempertahankan hidup. Penghinaan yang sangat besar, kebencian yang sangat besar. Jika dia tidak bisa menghilangkan rasa malu ini, bagaimana dia akan memiliki wajah untuk terus hidup? Hanya kematian yang cukup. Xia Changtian tertawa gila, air mata mengalir deras dari matanya. Dalam 3000 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya bahwa Saint Monarch ini pernah menangis. Ada penyesalan, kebencian, kemarahan despotik, kesedihan, keputusasaan. Jun Moxie, tinggalkan aku.
Jun Moxie menatap lekat-lekat padanya, mengawasi setiap gerakannya. Sambil menggertakkan giginya dengan kejam, dia berkata, Xia Changtian, ini adalah akhir dari jalanmu. Karena kamu menolak untuk membantu, mengakibatkan kematian banyak saudara Tianfa aku akan membunuh saudara-saudara kamu hari ini. Kamu membuat saudara-saudaraku meledak sendiri, jadi aku akan memaksamu untuk meledakkan diri juga. Petik 2. Darah demi darah, mata ganti mata. Ini adalah metode yang Jun Moxie paling mahir. Balas dendam Jun Moxie selalu langsung dan langsung ini. Dan Xia Changtian akhirnya mengerti. Serangan balik pamungkasnya, peledakan diri, sebenarnya telah menjadi bagian dari rencana lawan. Dan itu juga tujuan lawan. Perasaan seperti ini dimainkan dan dikendalikan seperti boneka begitu tak tertahankan sehingga Xia Changtian lebih suka mati. Pada saat ini, tangisan dari lubang besar sudah benar-benar menghilang. Xia Changtian hanya merasakan kekosongan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa saudara-saudaranya sudah benar-benar dihapus dari muka dunia ini. Bahkan mungkin tidak ada jejak mereka yang tersisa. Dan Xia Changtian akhirnya kehilangan secercah harapan di hatinya. Saat ini, dia memiliki reaksi yang sama dengan Big Bear ketika Eagle King meninggal, itu adalah perasaan yang lebih tak tertahankan daripada kematian. Tapi kali ini, itu konsep yang sama sekali berbeda. Saudara-saudara Bear King telah tewas dalam pertempuran, melindungi rumah dan tanah mereka. Sedangkan saudara laki-laki Xia Changtian telah meninggal karena mereka terlibat oleh Xia Changtian. Keduanya tidak bisa dibandingkan bersama. Pada saat ini, Big Bear tidak bisa tidak memikirkan saudaranya. Sekarang, terlepas dari rasa bersalah, ada jejak kesombongan di dalam hatinya. Dan kenangan. Tapi Xia Changtian berbeda. Terlepas dari rasa bersalah, hanya ada rasa bersalah di hatinya. Bahkan jika dia pergi ke dunia bawah sekarang, dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Xia Changtian benar-benar hancur. Jun Moxie, Rearman tua ini. Pria tua ini menyesal tidak membunuh binatang buas itu dengan tanganku sendiri. Orang tua ini, membencinya. Xia Changtian mengangkat kepalanya dan meraung getir. Bunuh saudara-saudaraku dengan tanganku sendiri. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Xia Changtian, paling tidak, saudara-saudaraku benar-benar mati demi orang-orang di dunia ini. Bagimu, berapa nilai kematianmu? Bahkan jika kamu mati 10.000 kali lebih banyak, itu tidak akan sebanding dengan kehidupan seorang saudara lelaki aku. Kamu adalah aib terbesar di benua Suan-Suan. Sumber pertikaian, pendosa umat manusia, pengkhianat dunia. Lengkapi dan ucapkan sampah. Petik 2. Xia Changtian berteriak keras. Dosa-dosa seluruh dunia mungkin ada di pundakku, tetapi aku masih menyuruhmu menemaniku melewati Yellow Springs. Jun Moxie, mari kita mati bersama. Petik 2. Ledakan raksasa terdengar, dan seluruh langit tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya putih. Saat teriakan itu terdengar, Saint Monarch Xia Changtian akhirnya menyelesaikan segmen terakhir dari peledakan dirinya. Ledakan dahsyat itu membuat lubang menembus udara berasap yang kental, dan pada saat itu, langit biru yang indah benar-benar bisa dilihat di medan perang ini di mana asap vulkanik menggantung begitu dalam. Langsung setelah itu, awan jamur besar terbang tinggi ke udara, menutupi lubang di langit dan menghalangi sinar matahari sekali lagi. Setelah itu, lubang besar sekitar 200 sang lebar muncul di tanah, kedalamannya tak terduga. Jauh, sebagian orang dari 3 tanah suci dan Tianfa, sebenarnya langsung pingsan karena kekuatan gelombang kejut. Ribuan tenda hancur, berputar-putar di langit dan menghilang dari pandangan. Seluruh negeri mulai bergemuruh dengan ganas.